Cerita diawali saat berada di tempat kerjanya, Hari pun bergegas menghampiri rekan-rekan kerjanya. Dia lalu disemprot terlebih dahulu dengan parfum karena menurut rekan-rekannya tercium bau amis yang amat melekat. Namun rekannya pun memaklumi karena Hari sehari-hari berada di ruangan penelitian berbahan ikan. Mereka lalu duduk di ruangan auditorium hendak menyaksikan pelantikan presdir baru bernama Taemo. Hyeji mengungkapkan gosip yang beredar bahwa presdir ini amat tampan rupawan. Namun Hari menyangkalnya menurut logikanya tidak mungkin tampan rupawan karena kakeknya saja seperti berwajah buram. Apel tak akan jatuh jauh dari pohonnya. Mereka pun kompak melihat pimpinan Dago yang duduk di barisan depan. Kala itu yang menyampaikan sambutan adalah Sung Hun mewakili Taemo yang berhalangan hadir dan menyampaikan sambutan Taemo yang enggan hadir karena menurutnya acara seremonial ini kurang berguna dan berharap bisa bertemu untuk hal bisnis. Seketika sebagai kakek, Daego murka terhadap cucunya. Di lapangan golf, Taemo yang memasukkan bola golf dibuat kagum oleh Pak. Taemo mengultimatum Pak bahwa mungkin kakeknya menutup mata atas eksploitasi Pak ke perusahaan. Namun dia sebagai prestir baru akan memperhatikan lebih ketat perusahaan mulai sekarang. Taemo pun saat itu pamit pergi. Di kantornya, Taemo bertemu dengan kakeknya yang memurkahinya karena tidak menghadiri acara seremonial pelantikannya. Beralasan terlalu sibuk sehingga dia tidak sempat menghadiri acara seremonial itu. Kakeknya lalu memutuskan agar Taemo melakukan proyek yang besar. Penuh antusias menanyakan proyek seperti apakah itu. Kakeknya pun berujar bahwa itu adalah proyek untuk menikah. Bergegas Taemo masuk ke ruangannya dan menyatakan bahwa ia masih terlalu muda untuk menikah. Kakeknya yang sangat antusias menyatakan bahwa ia telah mengatur kencan buta untuk Taemo. Beberapa wanita elit dan lajang di dunia bisnis ini segera harus Taemo temui dan dipilih salah satu untuk dijadikan istri. Namun Taemo tetap menolak permintaan kakeknya. Menurutnya dia ingin fokus untuk bekerja. Sendirian ke kafe tempat Minwo bekerja, Hari pun antusias melihat Minwo membawakan kue. Pikirnya itu adalah kue untuknya, karena hari ini adalah hari ultahnya. Namun ternyata kue itu bukan untuk dirinya, melainkan untuk pelanggan Minwo. Kue yang sudah rusak terkena pakaiannya, Hari pun meminta maaf kepada Minwo. Minwo yang tidak mempermasalahkan itu dan memberinya tiket konser penyanyi kesukaan Hari sebagai kado hadiah. Berada masih di kantornya, Taemo mencoba rasa makanan instan yang tengah dia uji. Kakeknya yang masih menemaninya berujar bahwa makanan buatan istri di rumah akan lebih nikmat ketimbang makanan instan. Masih mencoba untuk membujuk cucunya untuk mengencani wanita yang direkomendasikan kakeknya. Namun Taemo lagi dan lagi menolak, mengingatkan kakeknya untuk menyerah. Ia hanya ingin fokus bekerja. Kakeknya lalu mengungkapkan kecurigaannya bahwa cucunya berkencan dengan sekretaris pribadinya. Sung Hun lalu menyatakan bahwa ia tidak suka terong, tapi dia tidak tahu kalau Taemo. Sung Hun pun menyatakan lebih lanjut bahwa kalau dia suka terong pun, Taemo pun bukanlah tipenya. Taemo memperjelas bahwa ia hanya ingin fokus untuk bekerja saat ini. Seketika kakeknya pusing dan mendapatkan perawatan ditemani oleh cucu tercintanya. Dokter yang mendiagnosa bahwa pimpinan Dago memiliki penyakit darah tinggi. Dago lalu menyatakan dokter selalu bilang bahwa dirinya harus menghindari stres. Dokter membenarkan, menurutnya orang-orang di sekitarnya harus menjaga sikap. Taemo pun berujar bahwa kakeknya harus berhenti untuk berakting dan dia pun pamit pergi. Di seberang toko milik orang tuanya, adik Hari yaitu Hamin komplain kepada toko seberang yang menyimpan barang milik toko seberang. Mereka pun bertengkar dan Hari mendorong pemilik toko seberang sampai kesakitan. Sampai di kediamannya, Hari dimarahi ibunya karena dorongan Hari, papan toko milik toko seberang pun rusak. Namun, Hari berujar bahwa dia mirip sekali dengan ibunya. Ibunya lalu tetap memarahi Hari dan Hari pun berujar bahwa ini adalah hari ulang tahunnya. Dia pun pergi ke kamarnya meninggalkan anggota keluarga lain. Pagi hari di kediamannya, Dago menanyakan kepada cucunya ada permasalahan apa dengan Pak. Taemo beralasan bahwa dia akan memecat Pak karena Pak memilih subkontraktor secara ilegal. Kakeknya berujar bahwa Pak sudah banyak membantu untuk perusahaan. Namun Taemo beralasan bahwa Pak membangun rumah musim panas di tanah perusahaan, menggunakan pegawai untuk masalah pribadinya. Dan menurut Taemo akan menyalahgunakannya lagi jika terus membiarkannya.
Kakeknya lalu mengungkapkan bahwa Sanggu adalah ayah Pak yang merupakan teman lamanya yang meminta padanya untuk menjaga Pak sebelum Sanggu meninggal. Taemo pun berujar bahwa kakeknya bisa menjaga Pak saat dia telah memecatnya. Kakeknya lalu menyatakan akan mengaminkan permintaan mengenai Pak dengan satu syarat, yaitu cucunya harus pergi berkencan. Beralasan karena kakeknya sudah melanggar permintaan temannya, maka dari itu dia meminta agar Taemo menurutinya, mengalah untuknya kali ini. Taemo pun bersedia untuk pergi berkencan membuat kakeknya amat bahagia. Di kantor, Gebin mengumumkan berita heboh saat ini, yaitu Pak telah dipecat. Membuat rekan-rekannya kaget termasuk Hari yang mendengarnya. Lebih lanjut, Gebin menjelaskan karena menurut rumor Pak menerima kesogokan dari subkontraktor. Eju pun memandang presdir baru sangat tegas sekali. Pergi bersama Yongseo yang curhat bahwa ayahnya mengharuskan dirinya berkencan buta dengan lelaki yang belum dia kenal. Meminta tolong kepada Hari agar mau menggantikannya, menemui lelaki kencan buta malam ini. Sontak saja Hari menolak, tapi Yongseo membujuknya dan akan membayarnya. Hari yang tidak bisa menolak bergegas mereka mempersiapkan semua untuk kencan buta malam ini. Sudah duduk cantik dengan riasan cantik, Hari dihampiri lelaki menawan dan tampan yang memanggilnya Yongseo. Hari lalu mengajaknya bertukar kartu nama untuk saling mengenal satu sama lain. Setelah melihat kartu nama lelaki itu yang ternyata bernama Taemo, presdir perusahaan dirinya bekerja, membuat dirinya terbelanga. Saat memegang teh pun, Hari amat gugup, namun dia meyakinkan diri bahwa dia kini sebagai Yongseo dari grup Marin. Dia pun berkelakuan aneh agar Taemo tidak menyukainya. Namun Taemo selalu berpikir positif, sampai Taemo memesan sebuah kamar mengiyakan keinginan Hari. Dan Hari pun seketika kabur, menurutnya ini tidak sepadan dengan bayaran yang ia terima. Saat itu Hari bertabrakan dengan wanita yang mengira dirinya adalah wanita selingkuhan pacarnya. Memperlihatkan foto pacarnya dan rambut dengan pakaian yang mirip sekali dengan Hari. Seketika saat itu Taemo melerainya dan menyatakan kepada wanita itu bahwa ia harus menjaga pacarnya, karena perselingkuhan terjadi bukan karena wanita saja. Dia lalu mengajak Yongseo yang merupakan Hari untuk pergi. Namun wanita itu mengejar dan Hari pun bergegas ngibrit. Mendapatkan telepon dari kakeknya, Taemo menyatakan bahwa dia akan menikahi Yongseo, membuat kakeknya larut dalam kebahagiaan. Di kedai, Yongseo terkejut karena Hari berkencan dengan presdir tempat Hari bekerja. Namun Yongseo berterima kasih karena Hari mengungkapkan bahwa lelaki itu tidak akan menghubunginya kembali. Mereka pun berkaraoke bersama. Saat itu Yongseo dihubungi ayahnya mengabarinya bahwa Taemo berniat untuk menikahinya. Dia pun menemui Hari dan mempertanyakan apa yang dilakukan Hari saat kencan buta. Sampai-sampai Taemo mau menikahinya. Hari pun amat terkejut. Berada di kamarnya sendirian dengan kebingungan, Hari dihubungi oleh Yongseo yang menyatakan sedang berada di hotel kabur dari keluarganya. Karena ayahnya menghubungi sana keluarganya akan menikahkan dirinya dengan Taemo. Yongseo lalu meminta Hari untuk bertanggung jawab. Hari berujar bahwa menurutnya sepertinya Taemo menginginkan sesuatu dari keluarga Yongseo karena dia sudah berperilaku menjijikan, namun tetap tak gentar terus maju, bahkan berniat menghalalkan Yongseo. Yongseo yang kebingungan disarankan oleh Hari agar menemui Taemo dan berkata jujur bahwa saat berkencan buta adalah bukan dirinya, melainkan orang lain yang membuat kekacauan. Pagi hari saat terburu-buru ngantor, Hari terbelanga karena Taemo berada dalam lift. Dia pun terpaksa masuk dan naik bareng atasannya. Sudah sampai di lantai tempatnya bekerja, Hari dipanggil oleh Taemo, membuatnya terkejut karena tahu namanya. Taemo mengungkapkan bahwa name tag Hari terjatuh. Dengan berjalan mundur, Hari mengambil name tag-nya dan bergegas pergi berlari. Saat di minimarket, baju Yongseo tercoret spidol oleh anak kecil yang lari ke arahnya. Ibu anak itu hendak memarahi anaknya. Namun Yongseo mengajak anak itu untuk berbincang dan menggambar bunga ke pakaian miliknya yang tercoret. Menyatakan bahwa jangan menggunakan spidol sembari berlarian karena akan mencoreti area sekitar. Dan agar gambar yang dihasilkan bagus, maka harus sembari diam juga fokus tentang apa yang digambar. Yongseo pun pamit pergi. Sunghun melihat kebaikan Yongseo, wanita yang belum ia kenal amat terkagum-kagum. Di luar, hendak kembali ke minimarket karena dompet dan kunci mobilnya tertinggal. Yongseo berpapasan dengan Sunghun yang membuatnya terkagum-kagum. Yongseo lalu meminta sahabatnya kembali untuk menemui Taemo, mengatakan bahwa ia tidak ingin menikahi Taemo. Namun Hari menolak karena Yongseo membujuknya. Hari pun mengiyakan.
Hari yang menunggu di sebuah kafe, dia dihampiri Taemo yang berjalan ke arahnya menelepon Yongseo. Taemo lalu mengambil ponsel milik Hari yang dikiranya ponsel kedua yang dimiliki oleh Yongseo. Memiskolkan nomor Hari ke ponselnya. Melihat hal itu, Hari pun marah. Taemo menjelaskan bahwa Yongseo akan menikah dengannya. Jadi mulai sekarang, nomor Yongseo yang lain harus dia ketahui. Kala itu Hari sebagai Yongseo menyatakan bahwa ia menolak pernikahan ini dan meminta Taemo agar jangan menghubunginya lagi. Hari pun bergegas pergi. Saat hendak menyeberang, Hari berpapasan dengan Minwo. Dia lalu berbalik arah dan tanpa sadar menaiki mobil milik Taemo. Sebagai Yongseo kembali, Hari menjelaskan bahwa ia hanya ingin menjelaskan kembali bahwa dia tidak tertarik dengan Taemo. Taemo menyatakan bahwa ia amat ingin menikahi Yongseo dan meminta penjelasan mengapa Yongseo menolak permintaannya. Hari sebagai Yongseo menjelaskan bahwa ia tak suka dengan semua hal tentang Taemo karena wajah Taemo seperti Archaeopteryx. Setelah menyatakan itu, Hari pun pergi. Mengungkapkan kekekahannya Taemo menikahi Yongseo, Yongseo berpikir mungkin Taemo menyukai sahabatnya. Hari menjelaskan yang lebih memungkinkan adalah dia ingin menikahi pewaris grup Marin. Dengan jelas Hari meminta agar Yongseo menemui Taemo agar menjelaskan semuanya. Di kantornya mengetahui Minwo menghubungi Hyeji, Hari lalu mengikuti Hyeji dan terlihat oleh kedua bola matanya. Mereka berdua mengobrol dengan intens. Dengan melakukan kontak fisik tangan, melihat dengan jelas Minwo memberinya hadiah. Hari lalu pergi hendak ke ruangan kerjanya. Namun, dia melihat Presdir Taemo yang hendak keluar kantor. Bergegas Hari berlari namun dia terjatuh dan melayangkan sendalnya tepat ke wajah tampan sang Presdir. Mengetahui hidungnya berdarah, Taemo mengejar wanita berjas yang tak lain itu adalah Hari. Taemo pun pada akhirnya menghentikan lift yang tengah dinaiki Hari, meminta alasan mengapa melempar sandal ke wajah tampannya. Hari menjelaskan bahwa ia terpeleset sehingga melayangkan sendalnya. Dan saat mengetahui hidung Presdir berdarah, seketika dia takut lalu melarikan diri. Dengan baik Taemo mengembalikan sendal milik Hari. Mengetahui dari name tag bahwa itu adalah Hari, Taemo menyatakan bahwa ide mengenai vegetarian sangat bagus. Dengan antusias, Hari mengungkapkan memang idenya selalu melampaui zaman dan pastinya akan populer di kalangan para vegetarian. Begitu juga dengan orang yang sedang diet. Hari pun pamit pergi. Berada di tempat kerjanya kembali, Kevin mengungkapkan insiden sendal yang mengeluarkan darah hidung manis Presdir Taemo. Saat itu Yeji datang tanpa antusias karena menurutnya dia tidak memiliki teman kencan lagi. Karena hadiah yang ia berikan dikembalikan, menurut lelaki itu dirinya tidak nyaman dengan hadiah yang ia berikan. Kabar tersebut membuat Hari bersemangat bekerja karena mengetahui Minwo menolak cinta Hyeji. Saat parkir mobil, Yongseo terkena mobil yang parkir di belakangnya. Hendak mengamuk dengan mengemudi belakang, namun dia terpesona dengan ketampanan lelaki pujaan yang belum ia ketahui identitasnya. Yongseo lalu berperilaku baik dan memberikan kartu namanya. Sunghun lalu memastikan bahwa di hadapannya adalah Yongseo dari grup Marin. Yongseo jelas membenarkan. Mendengar percakapan mereka, Taemo mengungkapkan bahwa Yongseo palsu bisa terkena pidana dengan menggunakan identitas palsu. Berkilah bahwa dia beberapa kali berkencan dengan Yongseo dari grup Marin. Mendengar hal itu, mereka berdua lalu mengobrol santai. Yongseo menjelaskan bahwa Yongseo terdahulu yang ditemui Taemo adalah wanita agensi yang dia pekerjakan untuk bersandiwara dan tidak mengenal wanita itu. Yongseo meminta pernikahan dibatalkan, memohon kepada Taemo. Namun Taemo akan mengabulkan dengan satu syarat, yaitu membawa Yongseo terdahulu ke hadapannya. Berada di kediaman Hari, Yongseo meminta Hari untuk ikut dengannya. Membelikan baju, berias di salon selebriti, dan mengajak Hari ngopi cantik. Tidak menaruh curiga apapun terhadap sahabatnya, Yongseo lalu menjelaskan singkat kepada Hari bahwa Taemo menginginkan bertemu dengan Hari. Dianjurkan olehnya Hari agar meminta maaf kepada Taemo. Yongseo pun pamit pergi. Terburu-buru hendak kabur namun melihat Taemo masuk ke kafe, Hari menjatuhkan tasnya. Dan kartu nama toko ibunya pun terjatuh. Taemo mengambil satu kartu nama dan hendak menghubungi toko di kartu nama itu. Hari menjelaskan bahwa itu adalah kedai ayam milik keluarganya. Taemo lalu mempertanyakan bayaran yang diterima oleh Yongseo palsu. Hari menjawab dia menerima 800.000 won. Mengetahui nominal kecil yang diterima untuk menipunya, Taemo hanya memandangnya dengan tajam.
Hari menyatakan permintaan maaf atas segala kerugian yang dialami oleh Taemo. Namun dia mengungkapkan tidak bisa mengganti kerugian yang dialami oleh Taemo, baik itu memberikan kado atau hadiah, karena dia tahu bahwa Taemo punya banyak hal yang tak dimilikinya. Namun Hari pun berjanji akan melakukan apa saja jika Taemo membutuhkan bantuannya selama itu sesuai dengan kemampuannya. Taemo lalu memiskol nomor miliknya ke ponsel milik Hari, mengultimatum Hari agar merespon dengan cepat. Baik itu pesan ataupun telepon darinya jika dia menghubungi. Dan jika menghilang, maka dia akan datang ke kedai sesuai kartu nama ini. Taemo lalu menanyakan nama asli Yongseo palsu. Hari lalu mengaku bernama Gemhui. Pulang ke kediamannya, Taemo mengabari kakeknya bahwa dia tidak jadi menikahi Yongseo. Kakeknya meminta penjelasan, namun Taemo malah pergi, enggan membahas. Di dalam mobil, Sunghun mengantar atasannya sesuai perintah pimpinan Dago untuk kencan buta kembali. Semua wanita yang ditemuinya memuji dirinya dan sangat antusias membuatnya tidak tertarik karena menurutnya amat membosankan. Di ruang kerjanya, kakeknya sudah menanti cucunya. Melihat cucunya tidak antusias dengan kencan buta hari ini, kakeknya lalu memberikan daftar wanita yang harus dikencaninya esok hari. Taemo lalu menjelaskan bahwa dia sudah memiliki wanita yang ia ingin nikahi. Kakeknya yang antusias mendengar pernyataan dari cucu tercintanya meminta pertemuan khusus dengan wanita pujaan hati cucunya. Taemo lalu meminta bertemu dengan Hari yang dia kenali dengan nama Gemhui. Mereka lalu bertemu di kafe yang dilansir adalah langganan Gemhui. Taemo bertanya-tanya mengapa Gemhui menyukai kafe ini karena merupakan kafe ramah anak dipenuhi oleh anak-anak. Jelas saja Hari hanya asal menyebut kafe kala ditelepon. Namun Hari menyatakan kepada Taemo bahwa ia menyukai kafe yang ramai dengan anak-anak. Taemo pun langsung to the point bahwa ia ingin berkencan dengan Hari dengan tujuan pernikahan. Membuat Hari kala itu terkejut dan jelas menolak karena ia tidak ingin menipu orang lagi. Taemo lalu menyatakan bahwa ia akan membayar 2 kali lipat dari bayaran Yongseo, sebesar 1,6 juta won tiap bertemu dengan kakeknya. Hal itu membuat Hari tertarik akan tawaran dari Taemo. Berada di depan rumah Gemhui, bergegas Taemo menghubunginya meminta Gemhui untuk menemuinya sekarang. Hari yang tak bisa berbuat apa-apa dengan reason Gemhui, dia menghampiri Taemo yang menyerahkan berkas kontrak kerjasama. Namun Hari menolak berujar bahwa dia sibuk dan meminta Taemo mencari wanita lain saja. Saat keluar mobil, Hari dikejar oleh Taemo yang masih kekeh memintanya untuk bekerja sama dengannya. Hari yang melihat Hamin adiknya di seberang meminta Taemo untuk membicarakan soal ini esok hari. Namun Taemo terdorong dan saat Hari mencoba menariknya karena tak mampu mereka pun terjatuh bersentuhan bibir. Esok harinya Hari membaca semua kontrak pernikahan yang diajukan oleh Taemo. Namun Hari terkejut ketika mengetahui bahwa Wan prestasinya adalah ganti rugi 100 kali lipat. Taemo bersikuku agar Gemhui menerima tawarannya. Dengan begitu dia akan membayar sesuai yang disepakati dan tak akan meminta kompensasi. Hari lalu menandatangani isi kontrak pernikahan itu, begitu pula dengan Taemo. Sunghun lalu menunjukkan profil dari Taemo yang harus Gemhui hafalkan. Hari yang dikenal oleh mereka sebagai Gemhui mempertanyakan pertemuan kisah cintanya dengan Taemo di New York. Sunghun lalu meminta Gemhui untuk melihat profil Gemhui yang telah ia buat, di mana Gemhui memiliki ayah yang berprofesi sebagai pengacara, ibu seorang dokter, dan adiknya mahasiswa kedokteran. Diinformasikan oleh Taemo pertemuan pertama dengan kakeknya yaitu minggu depan, dan diultimatum bahwa Taemo tidak menginginkan kesalahan sekecil apapun. Hari pun hanya mengangguk dalam ketakutannya. Sedang makan bersama Yongseo sahabat sejatinya, Hari tetap menghafal profil dari Taemo, membuat Yongseo takjub akan kegigihan sahabatnya itu. Di kediamannya saat makan berdua bersama ayahnya, Yongseo diminta ayahnya untuk berkencan buta kembali minggu depan. Namun dengan lantang Yongseo menolak, menurutnya dia tidak mau menikah, tidak didasari dengan cinta. Seketika ayahnya menyuruh Yongseo untuk pergi dan jangan tinggal di kediaman ayahnya. Yongseo pun bergegas pergi dengan membawa koper-kopernya keluar rumah. Saat itu ayahnya menahan Yongseo dan meminta anaknya untuk menyerahkan Sese, milik ayahnya. Karena Yongseo hanya ingin Yongseo tahu arti hidup mandiri sesungguhnya. Permintaan ayahnya membuat Yongseo terbelangak, tak percaya. Sementara itu di ruang kerjanya, Eju meminta Hari untuk menjadikan Minwo produk baru mereka dan meminta Hari untuk membuat portofolio Minwo terlebih dahulu. Hari lalu pergi ke kafe Minwo memfoto semua masakan hasil karya dari Minwo. Di kamarnya, Hari mendengarkan celotehan Yongseo yang merasa putus asa karena harga apartemen yang tidak sesuai dengan budgetnya. Yongseo lalu membujuk Hari agar ia bisa stay di kamar ini sampai mendapatkan apartemen yang dia inginkan.
Esok harinya, Hari memberikan portofolio Minwo kepada Eju dan menjelaskan masakan juga profil Minwo secara detail dan mudah dipahami oleh Eju. Eju meminta Hari untuk segera dengannya bergegas ke ruangan presdir, namun Hari menolak. Tapi Eju beralasan dirinya tidak bisa mempresentasikan seperti Hari tadi. Eju pun memaksa membawa Hari. Di ruang meeting, Hari memakai masker hendak mempresentasikan portofolio sep rekomendasi timnya. Namun Taemo meminta Hari memulai presentasi dengan melepas masker miliknya. Berpura-pura sedang flu, Taemo pun lalu menyuruh Hari memakai masker saja. Hari dengan lantang menjelaskan presentasinya. Dengan aura kegembiraan, Hari sampai di kafe Minwo. Namun dia harus melihat Minwo bermesraan dengan Yora. Hari pun bergegas pergi pamit, tidak ingin mengganggu mereka berdua. Menuju jalan pulang, Hari bertabrakan dengan seseorang yang tengah terburu-buru. Dia pun menjatuhkan barang-barang miliknya, termasuk ponsel yang terjatuh kala mengangkat telepon dari Taemo. Hari kala itu menangis sejadi-jadinya. Suara tangisan Hari terdengar jelas oleh Taemo yang membuatnya bertanya-tanya apa yang menimpa Hari. Hari berbeda, Taemo menjemput Hari yang sudah menor full make up. Bertemu dengan kakek Taemo yang merupakan pimpinannya di kantor, Hari pun amat gugup. Namun saat makan bersama dan kakek Taemo menginterogasinya, Hari dengan fasih dan humble menjawab dengan lugas. Hari menyatakan bahwa dia luluh kepada Taemo karena meskipun Taemo benci air hujan, namun di bawah rintikan hujan dia berlari menemuinya. Membuat kakek Taemo tak percaya mendengarnya, namun merasa bangga karena cucunya si peduli itu terhadap pasangannya. Sementara itu di apartemen barunya, Yongseo riweuh karena menerima properti baru untuk apartemen yang akan ia tinggali. Beralih ke kota Anhei, tempat bakpao langganan kakek Taemo, Hari merasa takjub akan rasa dari bakpao yang lezat menurutnya. Kakek Taemo berterima kasih karena menurutnya Gemhui dapat meluluhkan hati cucunya dan menerima cucunya dengan penuh kasih sayang. Dia pun tak menyangka bahwa cucunya dapat mencintai Gemhui penuh dengan kepedulian. Tiba-tiba Hari tersedak dan menjatuhkan tasnya. Membantu membereskan barang yang keluar dari tas calon menantunya, pimpinan Dago melihat tiket konser tepat hari ini berlangsung. Taemo menghampiri mereka dan meminta bergegas untuk pergi ke Seoul karena ada urusan pekerjaan. Kakeknya seketika memurkainya dan menasihati cucunya untuk melupakan pekerjaan sejenak. So tahu mengenai kesabaran Gemhui menghadapi cucunya, kakek Taemo meminta agar cucunya bergegas pergi menonton konser menemani Gemhui. Di kediamannya melihat kecoa, Yongseo berteriak histeris sembari keluar dan memeluk lelaki yang ternyata dia adalah Sunghun. Yongseo lalu meminta Sunghun untuk membantunya menaklukkan kecoa. Diantar oleh kakeknya ke gedung tempat konser, Hari merasa bersalah kepada Taemo karena melewatkan pekerjaan demi menemaninya menonton konser. Di dalam ruangan konser terhanyut dengan lagu sang penyanyi favorit Hari, dia pun menangis, disadari oleh Taemo yang memberinya sapu tangan. Di luar, Hari curhat kepada Taemo bahwa temannya balikan dengan mantannya. Namun dia sudah ikhlas menyanyiakan waktu menunggu kepastian dari temannya selama 7 tahun yang berakhir sendirian kembali seperti ini. Hari lalu berterima kasih karena Taemo telah membuang-buang waktunya untuk menemaninya sampai larut malam. Terdengar perut Hari keroncongan, Hari dan Taemo lalu memesan tteokbokki. Saat Hari mengangkat telepon, dia malah terkena bola bisbol. Taemo lalu memberinya es agar memudahkan rasa nyeri akibat hantaman bola tadi. Hari sebagai Gemhui lalu menyarankan agar Taemo memiliki hubungan asmara yang asli karena dengan melakukan kontrak hubungan dengannya menurutnya itu lebih membuang-buang waktu. Taksi yang datang, Hari pun lalu pamit pergi tak lupa memberikan bingkisan yang dia dapat di konser tadi. Seperti biasa terburu-buru berangkat kantor, saat naik lift hendak memasang iPad, Hari terkejut karena Taemo ada tepat di hadapannya, menatapnya dengan tajam. Namun Taemo tidak mengenali Hari karena Hari sigap menghindari tatapan tajam Taemo. Uji rasa baru pengembangan produk tengah dilakukan, Taemo datang disambut hangat oleh para karyawannya. Gebin lalu menyajikan ravioli kimchi putih dicoba oleh Taemo yang berpendapat masakan seenak ini harus langsung ada di daftar menu, membuat antusias para karyawannya. Sementara itu Hari ngumpet di toilet beralasan sedang sakit perut. Berada di kafe Minwo, Hari meminta agar Minwo menyerahkan produk hasil karya Minwo yang pastinya akan laris manis digilai masyarakat. Minwo lalu menanyakan mengenai konser, tebakannya pasti Hari pergi bersama Yongseo. Namun dengan percaya diri, Hari menyatakan bahwa dia pergi dengan lelaki yang baru ia kenal. Minwo berujar jangan terlalu polos dan ingin mengetahui sosok lelaki itu. Diingatkan oleh Hari agar Minwo fokus saja terhadap Yora, tidak usah memikirkan nasibnya. Di parkiran, Yongseo terkaget-kaget melihat Taemo masuk ke kafe Minwo.
Di dalam, Hari yang menyadari ada Taemo bergegas selumputan bebenah barang miliknya, dan dia pun bergegas lari. Menyadari Hari tidak ada di tempat, Minwo menghubungi Hari. Hari beralasan dia harus bergegas pulang membantu ibunya karena ada pemborong ayam. Pergi ke kota Namhe, tim Hari yang dipimpin oleh Eju menaiki bis dan saat sampai mereka pun bebenah. Berada di hamparan sawi melakukan syuting untuk promosi produk baru. Mereka dihampiri oleh pimpinan Dago yang antusias melihat syuting mereka. Syuting pun terhenti dan Hari otomatis menghindar dari pimpinan Dago. Sebagai ketua tim, Eju mengobrol dengan pimpinan Dago. Saat itu suara ponsel terus berbunyi. Eju lalu memanggil Hari untuk membawa ponselnya. Ponsel yang dibuka oleh pimpinan Dago diketahui olehnya ada panggilan dari Archaeopteryx. Bergegas Hari mengambil ponselnya dan pergi ngibrit. Sampai di toilet, Hari menghubungi Taemo mengajaknya bertemu untuk membicarakan hari anniversary palsu mereka. Namun Hari menolak halus karena dirinya sedang dinas dadakan. Memahami hal itu dalam hatinya, Taemo mempertanyakan perusahaan mana yang mengizinkan pegawai sakit harus dinas. Saat hendak keluar toilet, Hari melihat pimpinan Dago tepat di hadapannya. Dia pun bergegas menutup pintu toilet kembali. Pimpinan Dago yang kebelet memaksa membuka pintu yang pada akhirnya dia pun terjatuh mengenai ember rendaman sawi. Gebin yang melihat kejadian itu langsung menanggalkan celananya untuk dipakai oleh pimpinan Dago. Saat pamit pergi, pimpinan Dago amat geram terhadap Hari. Mendapatkan perawatan akupuntur, pimpinan Dago ditemani oleh cucunya yang meminta kakeknya agar tidak usah cengeng karena hasil CT scan pun membuktikan bahwa kakeknya baik-baik saja. Kakeknya berujar betapa sakitnya saat terjatuh tadi. Seorang wanita muda bernama Hari tidak menolongnya, hanya melihat kakeknya terjatuh. Taemo menyatakan kemungkinan Hari tidak sengaja, namun dia menyukainya karena hasil kerjanya amat bagus. Kakeknya mengungkapkan sangat jauh berbeda dengan calon mantunya yang tanggap dan cekatan, yaitu Gemhui. Perawat pun datang meminta alamat untuk pengiriman obat pimpinan Dago. Pimpinan Dago meminta agar mengirimkan obat untuk Gemhui, calon mantu favoritnya. Sedang bersantai, Hari dihubungi oleh Taemo yang sudah berada di depan rumahnya. Hari yang meminta janjian di taman, Taemo pun dengan setia menunggu dan amat kaget saat melihat Hari full face helm. Namun dia tidak memperdulikan penampilan Gemhui dan memberikan tonik pesanan kakeknya dari klinik kepada Gemhui. Dengan canggung, Taemo memberikan obat memar untuk luka di mata Gemhui. Hari sebagai Gemhui memberikan ayam goreng dagangan kedai keluarganya, disarankan olehnya dinikmati oleh Taemo juga kakeknya. Hari pun pergi pamit dan berterima kasih untuk obatnya. Hari yang berbeda menjemput Gemhui. Taemo bersyukur karena mata Gemhui sudah sembuh. Gemhui berujar bahwa ini berkat salep yang diberikan Taemo sangat manjur. Membawanya ke butik Menghong, Taemo memilihkan pakaian untuk Gemhui. Masih di butik, wanita sosialita bernama Jo meminta gaun yang dikenakan aktris Sejong ke konferensi pers drama barunya. SPG menginformasikan bahwa gaun itu baru saja terjual, membuatnya kecewa dan mempertanyakan siapa yang membelinya. SPG lalu menunjuk ke arah keluar ketika Jo melihat Taemo keluar dari butik. Jo yang tiba di tempat syuting menghampiri sepupunya yaitu Yongse menginformasikan bahwa Taemo pergi ke butik bersama wanita cantik. Dia berdalih pantas saja pernikahan Taemo dan Yongse dibatalkan. Tidak memperdulikan ocehan sepupunya, Yongse pun memilih pergi. Di apartemennya, Yongse dihampiri tetangganya yaitu Jungwoo yang memberikan hadiah beralasan untuk tetangga barunya. Selepas dari toilet pergi ke kursinya kembali, tas Hari terjatuh dan saat hendak mengambil tasnya dibantu oleh Taemo ketika Taemo mendengar suara robekan dari baju Gemhui. Taemo lalu berdiri di belakang Gemhui dan para pelayan restoran memberikan ucapan juga kue cantik untuk hari anniversary palsu mereka. Sampai di kediamannya, Hari berpamitan kepada Taemo. Hari lalu menyimpan baju pemberian Taemo dengan rapi. Dia pun tersenyum sendiri saat melihat fotonya berdua dengan Taemo. Di mobilnya, Taemo tersadar dompet milik Gemhui tertinggal di mobilnya. Dia lalu pergi untuk mengembalikan dompet itu. Sudah berada di depan kediaman Gemhui dan mencoba menghubunginya namun tidak mendapatkan respon. Seketika Minwo datang ke kedai ayam goreng Gemhui. Namun menyapa Hari, membuatnya bertanya-tanya mengapa Hari ada di sana. Taemo yang penasaran membuka dompet Gemhui yang ternyata identitasnya bernama Hari. Dia lalu menghubungi kembali Gemhui dan melihat dengan jelas bahwa Hari tengah mengangkat telepon dirinya, membuatnya tak percaya dan menutup telepon. Saat di dalam kedai bersama keluarganya hendak menikmati masakan, Minwo, Hamin memberikan dompet milik kakaknya yang terjatuh di depan kedai. Hari pun kebingungan apa dia menjatuhkan dompet itu. Di ruangan kerjanya, Taemo melihat biodata Hari dan dia amat murka karena selama ini berkencan dengan pegawainya. Taemo pun tak terima karena lagi-lagi dia tertipu.
Esok harinya saat bekerja, Hari mendapatkan pesan dari Taemo agar menemuinya saat jam makan siang di tempat yang telah ditentukan olehnya. Hari sebagai Gemhui datang menghampiri Taemo dengan riasan tebalnya. Taemo hanya menanyakan bekerja di bidang apa. Gemhui berujar bahwa ia bekerja di bidang peralatan rumah tangga. Taemo yang masih murka karena Hari tidak membuka identitas aslinya, dia lalu mengajaknya pergi dan di depan Hari Taemo menelpon sekretarisnya untuk mengadakan rapat dengan tim pengembang makanan yang dipimpin oleh Eju. Mengetahui hal itu, Hari pamit pergi kepada Taemo, dia pun ngibrit lari. Sampai di tempat kerjanya, Hari melihat Taemo sedang menguji makanan. Dia pun masuk ikut nimbrung, diperhatikan oleh Taemo yang mengetahuinya datang terlambat. Pergigas Taemo mengungkapkan kekesalannya dengan menyuruh Hari agar membuat ulang ravioli dengan menurunkan 20% karena harganya terlalu tinggi. Sedangkan dia menginginkan nutrisi yang sempurna namun laris di pasaran. Di ruangannya, Taemo mendapatkan pertanyaan dari Sung Hoon. Mengapa terlihat emosional saat tadi meminta ulang membuat ravioli terhadap Hari? Taemo mengungkapkan bahwa karena dia tahu Hari adalah Gemhui. Sung Hoon pun tak habis pikir karena Taemo tertipu 2 kali. Berkali-kali, membuat tes ravioli berkali-kali juga ditolak oleh Taemo. Bahkan penolakan dilakukan tanpa Taemo mencicipi rasanya. Hari yang murka meminta penjelasan ravioli seperti apa yang diinginkan oleh Taemo. Taemo dengan gugup menjawab, ya sesuai dengan seleranya. Di kantin pegawai, pimpinan Dago sidak ditemani cucunya. Terlihat olehnya makanan untuk produksi percobaan ada di meja, namun diinformasikan Sung Hoon tersisa ravioli yang belum ada di meja, karena ada hal yang perlu disesuaikan. Saat melihat foto Hari terpampang sebagai pengembang ravioli, pimpinan Dago terkejut karena dia masih mengingat Harilah wanita yang membiarkannya untuk terjatuh. Menikmati makanan sampai habis, pimpinan Dago mengobrol santai dengan Taemo dan juga Sung Hoon. Namun tatapan Taemo berpaling kepada Hari, yang berjalan berdua masuk ke kantin dengan Minwoo. Hari yang hendak menikmati makanan di kantin, namun saat melihat ke belakang, Taemo menatapnya tajam, membuatnya takut dan mengajak Minwoo pergi makan di luar. Malam hari, Taemo mengajak Gemhui untuk ikut dengannya tepat di hari perayaan upacara pendirian perusahaan. Namun Gemhui menolak karena dia harus lembur bekerja mengingat perusahaannya sedang diambang kebangkrutan. Tanpa basa-basi, Taemo mengungkapkan bahwa Gemhui harus membayar penalti kontrak. Berada di kediaman Sung Hoon, Taemo melihat banyak sekali paket. Dia pun memeriksa paket itu dan ternyata ada paket yang ditujukan untuk Yongseo. Sung Hoon langsung menjelaskan bahwa Yongseo kini tetangga sebelahnya, membuat Taemo tak habis pikir. Mengantar paket kepada Yongseo, Sung Hoon dihampiri oleh Yongseo beralasan dia mengantar paket Yongseo yang salah alamat. Karena Yongseo keliru memberi alamat dan alamat tertera adalah unitnya. Diingatkan Sung Hoon agar lain kali jangan salah alamat. Mengobrol santai bersama Taemo, Sung Hoon merasa kasihan kepada Hari karena menurutnya kemungkinan saat Taemo memaksanya untuk menandatangani kontrak hubungan itu adalah pilihan yang dia tidak ingin ambil. Menurut Sung Hoon, Hari juga kredibilitas kerjanya bagus di kantor. Namun Taemo menyangkal karena menurutnya dia membuat orang yang dia suka selama 7 tahun bekerja di kantornya. Menatap tajam atasannya, Sung Hoon berujar sepertinya Taemo hilang kendali terhadap Hari. Di ruangan kerjanya, Hari mendapatkan berita bahagia karena dia dinobatkan mendapatkan penghargaan sukses besar berkat ravioli. Diingatkan Giebin bahwa Hari akan mendapatkan penghargaan dari Presidir Taemo di acara perayaan upacara pendirian perusahaan, membuat dirinya tersadar akan ketidakmungkinan itu karena harus berada dalam satu tempat dengan 2 orang yang berbeda. Berada di kediamannya, keluarganya amat antusias menerima bunga dari tempat kerja Hari dan dalam suratnya tercantum undangan bahwa keluarga Hari diundang untuk menghadiri perayaan upacara pendirian perusahaan. Karena Hari mendapatkan penghargaan sukses besar. Merayakan dengan timnya atas penghargaan yang akan didapatnya nanti, Hari abok berat. Di taman, dia menghubungi Taemo menyatakan bahwa dia tidak bisa ikut ke acara perayaan upacara pendirian perusahaan. Namun ia juga tak mampu membayar uang penalti. Masih bertelepon namun melihat 2 remaja ngudud, Hari mengomeli para remaja itu dan terjatuh dari ayunan menutup teleponnya. Khawatir akan kondisi Hari, Taemo ngebut mencari Hari ke sana kemari. Menemukan Hari di seluncuran taman masih abok, Hari menyatakan sepertinya ini mimpi karena tidak mungkin seorang Taemo berlari mencarinya dan menemukannya seperti ini.
Merasa ini masih mimpi, Hari jujur bahwa dia bukanlah Gemhui melainkan Hari dan dia merasa lega telah mengungkapkan jati dirinya. Lalu meminta maaf berbohong karena itu. Pagi buta, Hari terkejut membaca pesan dari Taemo dihubungi olehnya. Taemo menjelaskan, mulai hari ini Gemhui telah dipecat dari pekerjaannya. Dengan begitu menurutnya Gemhui tidak usah menemuinya lagi. Hari pun amat senang karena dia tidak perlu menjadi Gemhui lagi. Datang ke kantor dengan antusias, Eju meminta Hari agar tidak perlu membuat tes ravioli lagi karena info dari sekretaris Sunghun bahwa Presdir akan menggunakan versi asli. Tidak tahu alasannya, namun Presdir memutuskan begitu. Saat Taemo dinas ke New York, semua wanita di hadapannya berparas seperti Hari, membuatnya akan stres dengan apa yang terjadi pada otaknya. Sementara itu, Hari menerima penghargaan sukses besar berkat raviolinya berjalan dengan amat lancar. Namun, saat di kantornya, Hari mendapatkan telepon dari kakek Taemo yang menyatakan bahwa ia ingin bertemu dengan Gemhui memintanya untuk menemuinya. Di kediamannya, Yungseo mengendap-endap ke dinding Sunghun memastikan keberadaan Sunghun. Dia yang sadar melampaui batas tidak sengaja menyenggol lampu hadiah dari Jungbu. Lampu yang terjatuh, dia pun melihat kamera dari balik lampu. Bergegas hendak ke kantor polisi, Jungwoo menghentikan langkahnya dan mengambil lampu dari genggaman Yungseo. Melihat tindakan kasar Jungwoo, Sunghun bergegas menolongnya. Yungseo meminta Sunghun agar mengejar Jungwoo karena dia telah merekamnya diam-diam. Bergegas Sunghun mengejar Jungwoo, menangkap Jungwoo lalu membawanya ke kantor polisi. Saat itu Taemo meminta datang kepada Sunghun untuk makan malam bersama kakeknya. Namun Sunghun menolak karena ia ada di kantor polisi membantu Yungseo yang tengah kesulitan. Melihat Hari berpenampilan Gemhui, Taemo langsung menghampirinya menanyakan maksud kedatangannya ke restoran ini. Hari menyatakan bahwa ia diundang oleh kakek Taemo dan tidak bisa mengabaikannya walau sudah dipecat oleh Taemo. Taemo lantas meminta Hari untuk bergegas pergi untuk menemui Yungseo. Bingung dengan Taemo yang memanggilnya Hari, Taemo meminta kembali untuk Hari bergegas pergi. Mempertanyakan kepada Taemo mengapa memanggilnya begitu, Taemo mengungkapkan bahwa dia tahu identitas asli Hari dan mengajaknya untuk lekas pergi ke kantor polisi dulu. Tiba di kantor polisi, Hari menemani sahabatnya ke ruang interogasi. Diperlihatkan oleh poluan rekaman mengenai diri mereka. Hari dan Yungseo membenarkan bahwa itu memang mereka berdua. Poluan lalu mengungkapkan karena bukti hanya rekaman dengan video, hal biasa jadi pelaku hanya akan dikenakan denda. Membuat Hari dan Yungseo tak masuk di akal akan hukum yang dikenakan bagi Jungwoo. Mereka pun kecewa berat. Berada di kantor polisi melihat Hari pergi keluar, Taemo meminta Sunghun untuk mencari tahu identitas pelaku. Menangkap Jungwoo yang ada di hadapannya, Taemo lalu menyatakan bahwa dia memecat Jungwoo. Jungwoo yang kebingungan karena menurutnya dia tidak bekerja di tempat Taemo. Taemo memperjelas bahwa dia telah membeli perusahaan Ukai tempat Jungwoo bekerja. Mempertanyakan alasan mengapa memecatnya sepihak, Taemo beralasan dia tidak mau memperkerjakan seorang penguntit. Dan memperdengarkan rekaman suara salah satu korban Jungwoo yang direkam diam-diam. Mengultimatum akan menyerahkan bukti ke polisi untuk memenjarakan Jungwoo. Jungwoo memohon agar dia diberi kesempatan dan tidak melaporkan kehilapannya ke polisi. Taemo tetap memastikan Jungwoo akan mendekam dalam penjara. Sampai di kantornya, tepat di lantai ruangan Hari, Taemo meminta agar Sunghun pergi duluan sementara dia berhenti di lantai 10. Mengecek keberadaan dari Hari dan menghubungi Hari yang sedang sibuk ngumpet diketahui oleh Taemo. Saat itu Taemo pergi menaruh rasa kecewa karena Hari menghindarinya. Hari pun merasa lega karena Presdir tidak berhasil menemukannya, namun dia mendapatkan pesan dari Taemo, memintanya untuk bertemu sepulang kerja, membuatnya syok kembali. Memilih setelan jas yang cocok untuknya, Taemo mengungkapkan kepada Sunghun akan mengungkapkan perasaannya kepada Hari. Sunghun yang tak percaya diyakinkan Taemo bahwa ia menyukai Hari sejak pertama bertemu. Membeli perhiasan untuk Hari, menurut Sunghun, Taemo terlalu terburu-buru. Tidak mendengarkan sekretarisnya, Taemo tetap membeli perhiasan yang digenggamnya. Malam harinya, Hari datang untuk dinner spesial yang disiapkan oleh Taemo. Taemo yang mengungkapkan perasaannya, tiba-tiba Hari memberikan surat pengunduran dirinya. Namun karena menimbang kesalahannya adalah kasus pribadi, bukan masalah pekerjaan, Hari meminta Taemo untuk melihat presentasinya dahulu. Setelah itu, dia meminta Taemo memutuskan untuk menerima surat pengunduran dirinya atau memberinya kesempatan bekerja kembali. Taemo yang kebingungan dengan percaya diri, Hari melakukan presentasi. Taemo lalu menampakkan gestur kebingungan dengan menempelkan 2 jari di kepalanya. Para pelayan menyadari hal itu sebuah penanda. Mereka lalu datang hendak menghampiri kursi Taemo. Namun dengan sigap, Taemo melarangnya. Mereka pun perlahan mundur kembali. Dan Hari masih fokus dengan presentasinya.
Bertemu dengan Sung Hoon, Taeyong mengungkapkan kekesalannya karena Hari tidak bisa melihatnya sebagai lelaki tampan, kaya, dan juga punya segalanya. Menurut Sung Hoon, kemungkinan Hari tidak merasakan debaran jantung saat dekat dengan Taeyong. Makan bersama teman-temannya sembari melihat cuplikan iklan pertama dan terbaru dari Minwoo. Yong Seo mengungkapkan seharusnya Minwoo berterima kasih terhadap Hari karena rekomendasi Hari ke perusahaannya lah Minwoo bisa seperti sekarang. Minwoo pun berterima kasih sekali kepada Hari, begitupun dengan Yora yang berterima kasih sembari memegang erat Minwoo. Saat Minwoo hendak membawa makanan lain, Yora mengikutinya beralasan akan membawakan anggur. Datang kembali membawa anggur, Yora mendengar temannya menanyakan kepada Hari mengapa mengecek ponsel terus. Apakah Hari memiliki kekasih? Yora menyangkal tidak mungkin Hari memiliki kekasih karena standarnya terlalu tinggi. Yong Seo sebagai sahabat sejati menyatakan bahwa Hari memiliki kekasih tampan dan dari keluarga yang sangat kaya. Minwoo yang bergabung dengan mereka diberitahu Yora bahwa Hari memiliki pacar. Minwoo pun mempertanyakan kepada Hari apakah tempo hari nonton konser bersama Hari. Hari pun membenarkan melihat ekspresi kekasihnya. Yora pun tahu ada yang tidak beres dengan perasaan Minwoo terhadap Hari. Di ruang kerjanya seolah sibuk, Taeyong dihampiri Hari yang dagdikdukser. Taeyong lalu merobek surat pengunduran diri Hari. Menurutnya sangat rugi bila memecat pegawai sekompeten Hari atas alasan pribadi. Hari begitu berterima kasih dengan hebohnya. Taeyong lalu meminta Hari untuk membantunya menjalani proyek baru yang akan diam-diam dilakukan. Merasa bingung karena dia diajak ke bioskop oleh Taeyong yang beralasan bahwa dia tengah mencari inspirasi produk yang akan diekspor ke Amerika. Maka dilakukan observasi dari film yang akan ditonton sekarang. Duduk dengan wah, Hari diberi menu untuk dia pesan, namun Hari kebingungan karena semua terlihat enak. Dengan santai, Taeyong memesan semua yang ada di menu, membuat Hari terkejut. Hari lalu keheranan karena tidak ada orang lain selain mereka. Taeyong pun berujar bahwa dia telah menyewa satu studio ini karena dia benci keramaian. Hari lalu kesulitan memposisikan kursinya, dia dibantu oleh Taeyong membuatnya dagdikduk dan langsung pamit ke toilet. Di toilet, Hari gulung-gusu akan perasaannya tadi. Dia pun hendak kembali ke ruangan bioskop, namun dipanggil oleh Eju yang hendak menonton berdua bersama Giebin. Hari lalu pamit pergi diikuti oleh Eju dan Giebin yang menonton di ruangan lain. Namun Giebin mengikuti Hari yang ternyata menonton di ruangan yang mehong. Bergegas Taeyong bersembunyi. Fakta bahwa Eju merasa kasta di kantornya lebih tinggi dibandingkan Hari. Dia pun mengajak Giebin untuk menonton di ruangan ini saja, membuat Taeyong murka dalam persembunyiannya. Terpaksa Taeyong pun lalu mengendap-endap untuk pergi keluar. Menunggu Hari, Taeyong melihat Hari masih bersama Eju dan juga Giebin yang larut dalam kesedihan di film yang mereka tonton. Mendapat telepon dari Taeyong, Hari memberitahu Taeyong bahwa filmnya telah usai dan dia akan berlanjut dengan kegiatan menemani rekan kerjanya yang mengajaknya minum bersama. Hari lalu menanyakan lokasi keberadaan Taeyong. Taeyong berujar bahwa dia tidak mungkin masih di bioskop menunggu Hari. Mengetahui hal itu, Hari yang dipanggil oleh Eju, dia pamit menutup telepon dan berjalan santai keluar area bioskop. Di ruangannya, Taeyong yang terhari-hari dia mencari akun sosmed Hari dan stalking kecanduan sampai saat meeting bersama bawahannya masih stalking akun sosmed Hari. Tak kuat membendung kerinduannya, Taeyong lalu menghubungi Hari agar bersiap untuk pergi dinas ke Sokcho. Bersamanya menikmati makanan khas di Sokcho untuk memulihkan pikiran mendapatkan ide makanan baru. Di luar stasiun Sokcho, Hari dijemput oleh Taeyong yang nampak keren dari kejauhan. Menyimpan tas Hari ke bagasi, saat ke kursi driver Hari sudah bersiap untuk menyetir. Menurutnya tidak pantas jika atasannya menyetir untuknya. Diyakinkan Hari bahwa ia ahli mengendarai mobil. Melihat peta lokasi tempat pertama yang akan dikunjungi mereka adalah Makguksu, Hari amat antusias karena ia ingin pergi ke sana. Hari yang penuh semangat mengendarai mobil saat keluar mobil Taeyong kelimpungan merasakan pusing yang amat pusing. Di depan kedai Hari kecewa karena kedai telah tutup, makanannya pun telah habis. Hari pun meminta Taeyong menunggu karena dia akan reservasi kedai ikan bakar yang tak kalah enak dan tak jauh dari lokasi ini. Sementara itu Taeyong mendapatkan telepon yang membuatnya gembira karena semua sudah siap di pantai, ujar si penelpon. Menghampiri Hari dan mengabaikan obrolan Hari mengenai ikan bakar yang direservasinya, Taeyong mengajaknya ke pantai beralasan ingin makanan ringan dekat pantai saja. Berjalan di pinggir pantai berdua diingatkan Hari bahwa di area ini tidak ada penjual makanan. Beralasan kembali, Taeyong mengungkapkan bahwa ia hanya ingin melihat laut selagi di pantai. Hari seketika berekspresi antusias saat melihat truk burger yang menurutnya semau ownernya mangkal di mana saja.
Dia pun selama hidupnya sulit untuk menemukan truk ini, padahal ingin sekali menikmati makanannya. Taemo berujar beruntungnya bisa langsung menemukan truk burger ini. Hari lalu berlari ke arah truk dan menanyakan dengan riang mengapa bisa owner mangkal di pinggir pantai saat ini. Owner pun menjawab bahwa ia memiliki firasat ada sepasang kekasih yang akan menemuinya di sini. Taemo lalu mengalihkan pembicaraan dengan memesan menu spesial dari truk burger ini. Saat itu Hari pergi ke pinggir pantai menikmati nuansa pantai yang begitu epik. Owner menyatakan terima kasih kepada Taemo karena dia baru pertama kali mendapatkan orderan 2 menu dengan harga penghasilan 1 harinya. Menurutnya wanita yang sedang diperjuangkan Taemo akan terharu jika mengetahui Taemo memanggilnya ke pantai ini. Taemo pun menyatakan usahakan semua mengalir dan biarkan dia tidak tahu. Makan berdua menikmati burger yang diimpikan Hari, Taemo menanyakan mengapa Hari ingin menjadi peneliti makanan. Hari mengungkapkan karena dia sangat suka makanan, lalu saat kuliah mengetahui ada pekerjaan peneliti produk makanan. Lanjut Taemo pun menanyakan impian Hari. Menurut Hari, karena ortunya sibuk bekerja, dia dulu selalu makan makanan beku yang amat dinikmati. Maka dari itu keinginannya berharap orang-orang bisa merasakan kenikmatan sepertinya menikmati makanan beku. Di tempat berbeda, Yongseo tengah menunggu makanannya tiba seketika datang Sunghun yang akan makan juga di kedai yang sama dan di tempat duduk di sebelah Yongseo. Makanannya yang telah habis, Yongseo pun minum sampai abok. Mengangkat telepon dari Taemo, Sunghun pergi ke belakang. Kembali lagi ke kursinya, Sunghun tidak mendapati penampakan Yongseo. Sunghun lalu menarik Yongseo yang hampir ditabrak oleh pengemudi skuter. Dalam kondisi abok, Yongseo yang tak kuasa menghindari perasaannya terhadap Sunghun mengakui menyukai Sunghun sejak awal bertemu di Toserba. Kala itu, Yongseo pun langsung tancap mengecupnya. Menghentikan kecupannya, Sunghun lalu menarik Yongseo dan ngecap-ngecup Yongseo. Saat mengendarai mobil tak terduga, turun hujan membuat Hari tak menyangka akan hujan karena dia tidak membawa payung dan membuat Taemo gugup ketakutan. Teringat ayah dan ibunya di masa lalu yang mengalami kecelakaan saat turun hujan. Mencoba mengendalikan dirinya, Taemo menyuruh Hari pergi sendirian karena dia teringat ada meeting. Hari kebingungan, Taemo lalu membentaknya agar bergegas keluar dari mobilnya. Hari pun terkejut lalu bergegas keluar. Berhenti di halte, Hari menemukan payung rombeng. Saat berjalan sendirian mengecek ponselnya, ternyata ponselnya lobet, membuatnya kesal akan nasibnya. Hari pun tetap berjalan seorang diri membawa payung rombeng. Menyadari hujan reda, Taemo bergegas kembali ke tempat dia menurunkan Hari. Tidak melihat Hari, Taemo mencoba menghubunginya, namun nomornya tidak aktif, membuat perasaannya gelisah gundah gulana. Masih mencoba menghubungi Hari, CS Hotel mengangkat teleponnya dan menanyakan keberadaan pemilik ponsel. Hari yang berada di hotel nyeloteh sendiri mengasumsikan sepertinya Taemo balas dendam terhadapnya meninggalkannya sendirian. Namun menurutnya tidak mungkin karena dia terlihat bersikap manis seharian. Berpikir keras, Hari mengasumsikan bahwa Taemo benci hujan karena mungkin ada traumatik yang dia tidak ingin ungkapkan kepadanya. Hari lalu mengambil ponselnya yang dititipkan di CS karena dicas. Hari disapa oleh teman-temannya. Yora menyatakan bahwa Minwo syuting di daerah sini jadi mereka menemaninya. Tiba-tiba Hari disapa Taemo dengan panggilan sayang dan bersikap manis. Yora menanyakan kepada Hari siapakah lelaki ini. Taemo memperkenalkan diri bahwa dia Taemo kekasih Hari, membuat Hari melongo dalam diam. Yora lalu mengajaknya makan bersama. Mereka menuju tempat makan. Berjalan di belakang teman-temannya, Hari komplain karena Taemo tidak meminta maaf padahal sudah meninggalkannya di pinggir jalan saat hujan. Taemo lalu meminta maaf dan mengajaknya masuk menemui teman-teman Hari. Bergabung dengan teman-teman Hari, Taemo berujar dia akan menraktir semua makanan yang dipesan. Memerhatikan Hari dan memperdulikannya sampai ke toilet pun mengantarnya. Saat hendak tertabrak oleh lelaki yang berpapasan dengan Hari, Taemo melindunginya dan memarahi lelaki itu. Membuat kedua teman Hari iri menganggap Taemo lelaki sempurna yang mencintai Hari. Kembali ke mejanya, teman Hari menanyakan mengapa Taemo memilih Hari sebagai kekasihnya. Taemo pun berujar saat pertama kali bertemu dengan Hari, dia sudah yakin bahwa Hari orang yang tepat mendampinginya. Kala itu Yora pun mengungkapkan iri kepada Hari bisa mendapatkan Taemo. Temannya berujar, Minwo pun sama halnya selalu mengutamakan Yora. Seketika Taemo mempertanyakan apakah Minwo koki. Yora membenarkan dan menanyakan kembali mengapa Taemo mengenalnya. Taemo berujar dia melihat Minwo di kantornya. Teman Hari menanyakan jabatan Taemo. Taemo pun jujur bahwa dia menjabat presdir, membuat teman-temannya tak menyangka dan membuat kesal Yora. Teman-temannya lalu berterima kasih karena mereka sangat kenyang.
Yora lalu menanyakan setelah ini Hari akan kemana. Taemo pun menjawab bahwa mereka akan menginap di hotel ini. Membuat Hari kebingungan dan tak kuasa untuk menolak. Berada di kamar yang sama, Hari menyarankan bagaimana jika ia memesan kamar berbeda. Taemo berujar bagaimana jika teman-teman Hari tahu. Taemo pun mengungkapkan dia akan tidur di sofa dan Hari di ranjang. Namun Hari menolaknya, menurutnya dia yang akan tidur di sofa. Taemo lalu berujar jika Hari tidur di sofa, maka dia yang akan memindahkan Hari ke ranjang. Membuat saat itu Hari ngibrit sendiri ke ranjang. Taemo pun tersenyum malu. Sampai di kamarnya, Minwoo dibuat heran mengapa kamar yang ditempatinya amat mewah. Yora berujar bahwa pacar Hari yang menaikkan level kamarnya dan membayar semuanya. Minwoo lalu menanyakan siapakah pacar Hari. Yora mengungkapkan bahwa pacar Hari adalah Taemo Presidir GoFood. Membuat Minwoo kaget dibuatnya. Tertidur lelap, Hari dihubungi oleh Taemo yang sibuk berolahraga. Berujar bahwa nanti bila ada yang datang, segera bukakan pintu. Betapa terkejutnya Hari saat pelayan datang membawakan beberapa baju mehong untuknya. Di tempat berbeda, Yongseo terbangun dan tersadar bahwa dia berada di apartemen milik Sunghun. Membuatnya terkejut dalam bahagia. Bergegas Yongseo berganti pakaian dan hendak pergi. Saat itu Sunghun datang membawakan sup pengar, namun Yongseo pamit dan meminta Sunghun agar tidak menganggap terjadi kejadian kemarin. Pernyataan Yongseo seketika menyakiti perasaan Sunghun. Masih berada di hotel, Minwoo menyapa Hari yang terlihat cantik dan tak menyangka memacari presidir Taemo. Taemo datang menghampiri mereka dengan mesra merangkul Hari. Hari yang terlihat terpararuguh diminta Taemo agar bersikap biasa. Tidak perlu malu karena Minwoo sudah tahu hubungan Hari dan dirinya. Setelah sarapan, Taemo mengajak Hari untuk pulang ke Seoul karena dia ada meeting. Saat itu Minwoo meminta izin kepada Taemo agar Hari stay bersama dirinya dan teman-teman lain. Menurutnya mereka akan menghabiskan waktu 1 hari lagi. Seketika Taemo membatalkan jadwalnya ke Seoul dan akan menetap bersama Hari sehari lagi. Membuat Hari amat kaget akan keputusan Taemo. Menaiki kapal pesiar bersikap mesra terhadap Hari. Saat berbincang dengan Minwoo yang mempertanyakan mengapa harus Hari dari sekian banyak wanita. Taemo berujar Hari seseorang dengan pesona yang tanpa batas. Meminta Minwoo untuk jangan bicara sembarangan mengenai kekasihnya. Mereka lalu memancing ikan di laut, namun Hari terlihat lemas dan hampir terjatuh. Bergegas Taemo membawanya pergi. Menolak ke rumah sakit, Hari berujar dia hanya ingin pulang dan istirahat saja di mobil selama perjalanan. Sampai di depan rumahnya, Hari yang terbangun meminta maaf karena Taemo kesulitan menjadi pacar pura-puranya dan membuang waktunya. Namun Taemo berujar bahwa Hari tidak usah minta maaf karena ia sangat ingin melakukannya. Hari pun pamit keluar mobil, Taemo lalu mengejarnya dan menyatakan to the point bahwa ia menyukai Hari. Di kamarnya, Hari merasa mimpi bahwa dia disukai oleh orang seperti Taemo. Sementara esok harinya, pimpinan Dago memarahi cucunya dengan memperlihatkan foto cucunya bersama wanita dengan mesra. Taemo menanyakan kakeknya mendapatkan dari mana foto ini. Pimpinan Dago mengungkapkan dia mendapatkan laporan dari staf hotel yang merupakan hotel milik Park. Kakeknya lalu murka karena menurutnya cucunya mengkhianati gadis seistimewa Geumhui. Taemo berujar bahwa dia telah putus dengan Geumhui, membuat kakeknya pusing. Bertemu dengan Yongseo yang curhat pada Hari, telah tidur dengan Sunghun namun kecewa karena tidak mengingat momen penting itu. Tiba-tiba Hari mendapatkan pesan dari temannya dengan berterima kasih karena Hari sudah membuatnya bahagia naik kapal pesiar. Yongseo melihat pesan dengan foto kebersamaan Hari dan Taemo membuatnya amat penasaran. Diceritakan Hari tentang Taemo yang menemaninya berkumpul bersama teman-teman dan mengaku bahwa ia kekasih Hari. Juga endingnya mengungkapkan perasaannya terhadap Hari. Disimpulkan Yongseo bahwa Taemo menyukai Hari begitu dalam. Parkiran apartemen saat melihat Sunghun, Yongseo panik bersembunyi. Dia panik sigap saat Sunghun menghampirinya yang memintanya agar jangan bersikap seolah dia menyedihkan dan menghindarinya. Sunghun lalu jujur akan perasaannya menyukai Yongseo saat pertama bertemu di Toserba. Dia pun meminta maaf karena seharusnya dahulu tidak menjaga jarak dengan Yongseo. Sunghun pun pergi tanpa pamit. Namun Yongseo menyusul ke unit Sunghun dan menyatakan sebenarnya dia bingung dan tidak ingat saat kejadian malam tidur bersama, yang membuatnya menyesal karena tidak tahu adegan apa yang dia lakukan saat kejadian itu. Sunghun lalu memastikan Yongseo tidak akan lupa kejadian seperti kemarin dan langsung mengecupnya. Tim pengembangan makanan dipimpin oleh Eju hendak melaksanakan syuting yang dibintangi oleh Hyeji sebagai perwakilan dari tim. Namun kali itu Hyeji dalam kondisi tidak baik-baik saja.
Karena grogi, dia minum beberapa obat penenang. Eji lalu meminta Hari untuk bersiap menggantikan Hyeji. Syuting bersama Minwoo, Hari pun fokus syuting dadakannya. Taemo yang melihat Hari syuting berdua dengan Minwoo membuatnya murka. Selepas dari toilet, Hari dihampiri oleh Taemo. Namun kala itu, Sunghun memberitahu Taemo bahwa pimpinan Dago telah tiba. Bergegas Taemo membawa Hari bersembunyi. Kakeknya mencari Taemo, namun karena tidak menemukannya dan merasa lelah, dia menitip pesan kepada Sunghun bahwa jika Taemo tidak berkencan dengan Geumhye, maka dia harus berkencan buta lagi. Tahu kakeknya telah pergi, Taemo menginformasikan kepada Hari bahwa ia telah memberitahu kakeknya sudah putus dengan Geumhye, karena dia ingin mengenalkan Hari yang sesungguhnya kepada kakeknya. Hari lalu menyatakan agar Taemo pergi berkencan saja karena pasti kakeknya menolak jika tahu dirinya yang menjadi calon dari Taemo. Taemo pun menanyakan apakah Hari tidak memiliki perasaan sedikit pun kepadanya. Hari pun hanya terdiam. Taemo menyatakan dia tidak akan menyerah meski ditolak beberapa kali dan akan terus menyatakan perasaannya terhadap Hari hingga Hari menyukainya. Tak kuasa menahan diri, Hari lalu mengecap-ngecup Taemo. Hari lalu pamit dan meminta agar tidak mengingat momen tadi karena menurutnya ini sebuah kesalahan. Membuat Taemo pun keheranan. Meski berperilaku begitu terhadap Taemo, Hari gulung gusuh gusar di kediamannya. Begitupun dengan Taemo yang mengingat momen kecupan manis itu. Di sebuah rumah sakit, Taemo menjadi perwakilan untuk pemberian donasi pengobatan kanker. Selepas melakukan dokumentasi, Taemo dihampiri Chaerim dari Galeri Marin, yang merupakan bibi dari Yongse dan ibu dari Jo. Dia bersikap begitu genit dan membuat Taemo tidak nyaman. Taemo pun lalu pamit pergi. Berada di dalam mobil meminta tanggapan terkait kecupan kemarin yang diawali oleh Hari. Berujar bahwa itu hanya kesalahan seperti tabrakan dan terjadi benturan antara bibir dirinya dengan Taemo. Taemo tidak terima karena seolah bibirnya seperti palang parkir yang bisa Hari tabrak semaunya. Taemo pun lalu menyimpulkan bahwa kejadian kemarin adalah bentuk nafsu dari Hari terhadapnya. Dan Hari sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadapnya. Hari pun menolak bahwa itu bukan bentuk nafsunya. Dia meminta maaf dan akan membayar kompensasi atas kerugian yang didapat oleh Taemo. Taemo dengan enteng meminta ditraktir makan malam. Namun saat melihat harga di menu membuat Hari tak habis pikir. Karena harga yang begitu mehong untuk rakyat jelata seperti dirinya. Taemo tidak mau ambil pusing karena menurutnya itu adalah kompensasi yang harus ia terima. Beralasan saat kejadian kecupan dirasa Hari, Taemo juga membalasnya dan terlihat sangat ahli. Taemo pun dengan terbuka dia menyanggupi akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Hari dengan menanggung hidup Hari selamanya menjadi pasangan Hari. Hari pun memutuskan akan membayar makanan namun dia tidak akan makan. Di restorannya hendak syuting dengan makanan olahannya, fotografer menyarankan agar Minwoo beristirahat sejenak karena terlihat kurang berenergi. Yora lalu menghampiri Minwoo membutuhkan rambut kekasihnya. Namun dengan ketus Minwoo meminta Yora jangan bertindak seperti ini tanpa seizinnya. Yora pun bertanya karena bertanya-tanya mengapa Minwoo berubah akhir-akhir ini, tepatnya sejak di Sokcho, seperti gampang marah. Minwoo berujar bahwa karena dia stres pekerjaan. Fotografer lalu membahas ekspresi Minwoo yang terlihat bagus di sosmed dengan video bersama peneliti makanan dari GoFood. Atensi warganet positif. Lebih lanjut, fotografer mempertanyakan apakah semua adegan video itu sesuai skrip. Minwoo dengan semangat menjawab, tidak, itu mengalir saja karena Hari memang orangnya yang polos. Pernyataan Minwoo membuat kecewa Yora. Sendirian dengan ponselnya, Yora mengecek video yang dimaksud oleh fotografer. Menikmati makanan dengan maco membuat Hari tak kuasa melihat bibir Taemo. Hari lalu minta izin ke toilet. Mencoba mengendalikan dirinya. Hendak kembali ke kursinya, Hari pun melihat Taemo dengan lihai bermain piano. Hendak membayar tagihan makanan, pelayan menginformasikan kepada Hari bahwa semua telah dibayar oleh Taemo. Taemo yang tersenyum tipis lalu bergegas pergi. Disusul Hari dan mempertanyakan apa maksudnya. Taemo beralibi, menurutnya dia ingin yang lebih besar, bukan dinner biasa seperti ini. Untuk Hari membayar kompensasinya. Sampai di unit apartemen Yongseo, Sunghun mencoba makanan buatan Yongseo yang menurutnya terasa enak. Tidak bisa membohonginya dengan ekspresi yang diberikan Sunghun saat mencicipi makanan buatannya. Yongseo meminta Sunghun jujur bagaimana cita rasa makanannya. Sunghun pun berujar bahwa rata-rata rasanya asin dan nasinya kurang matang. Melihat ekspresi Yongseo seperti akan memurkainya, Sunghun pun pamit ke toilet. Yongseo lalu mencoba masakannya sendiri dan membenarkan pendapat Sunghun terasa amat malu. Hari berbeda, Yongseo diajak sang kekasih untuk hiking membuatnya amat kesal, namun dia harus ridho karena mencintai Sunghun.
Berada di tempat wahana, Hari yang menghampiri Tayemo diminta Tayemo untuk membayar kompensasi dengan waktu hari seharian ini, menemaninya menikmati wahana yang ada di sini. Masih bersama Tayemo menikmati snack, Hari dihubungi Hamin memasang ekspresi kaget. Tiba di rumah sakit, ibunya menjelaskan bahwa ayahnya menderita radang usus buntu akut, baru selesai dioperasi darurat, dan sekarang menunggu ruang rawat karena masih penuh. Saat itu perawat datang menghampiri mereka menginformasikan bahwa pasien sudah bisa dipindah ke ruang Naratama, membuat Hari dan kedua orang tuanya terkejut. Tapi, saat Taemo menghampiri mereka, perawat pun menjelaskan bahwa semua administrasi telah diselesaikan oleh beliau. Kala itu Hari memperkenalkan Taemo sebagai Giebin atasannya di kantor kepada kedua orang tuanya, membuat Taemo tak menduga dengan kebohongan baru Hari. Berada di ruang Naratama, ya Hari berterima kasih karena telah mempedulikan dirinya dengan istrinya yang membuat Giebin repot. Namun Taemo sebagai Giebin berujar bahwa tidak usah sungkan. Ibu Hari menceritakan bahwa akhir-akhir ini Hari mengeluh karena pekerjaan yang berat akibat pergantian presdir di kantor. Curhatan Ibu Hari membuat Taemo keselak saat minum, dan Hari pun salah tingkah. Di kediaman Hari, Minwoo membantu Hamin beberes, namun dia terluka dan diminta Hamin untuk mengobati luka Minwoo dengan P3K yang ada di kamar Hari. Ke kamar Hari, Minwoo tersenyum-senyum sendiri. Dia lalu melihat kontrak kerja Hari dengan Taemo, membuatnya menyimpulkan bahwa Hari dan Taemo berpura-pura pacaran. Hari yang diantar Taemo pulang menyatakan permintaan maafnya karena ulah ibunya di rumah sakit. Taemo berujar harus membayar kompensasi dengan mengecup bibirnya sekarang juga. Saat itu Minwoo langsung melayangkan tonjokannya kepada Taemo, memintanya untuk berhenti muncul di depan Hari. Taemo yang hendak marah dilerai oleh Hari yang meminta Taemo untuk segera pulang dan mengajak Minwoo pergi. Minwoo lalu memperlihatkan kepada Hari kontrak kerja yang dia temukan. Menurut Hari ini bukan urusan Minwoo, jadi dia tidak perlu memberikan penjelasan apapun. Hari lalu meminta Minwoo untuk meminta maaf kepada Taemo. Minwoo lalu mempertanyakan perasaan Hari terhadap Taemo yang sudah jelas memanfaatkan Hari seperti bajingan mengandalkan uangnya. Tanpa menjelaskan apapun, Hari pun pamit pergi. Esok hari di ruangan kerjanya, Taemo diminta kakeknya untuk pergi berkencan hari ini dengan Jo dari grup Marin. Saat bertanding melakukan kompetisi olahraga dengan hadiah spesial untuk peserta terbaik mendapatkan kesempatan dinner berdua dengan presdir Taemo, Hari malah terluka. Memikirkan bagaimana bisa merelakan Taemo pergi dinner berdua dengan orang lain, Hari pun bertekad tetap bermain mengerahkan segala kemampuannya. Saat itu Hari pun menjadi pemain terbaik yang akan makan malam bersama Taemo. Merayakan makan-makan besar bersama timnya, Hari amat bahagia, namun diinfokan Giebin bahwa presdir tidak jadi menghadiri makan malam dengan pemain terbaik karena malam ini ia akan kencan buta di tempat lain. Hal tersebut membuat Hari kecewa. Mereka lalu berpamitan pulang, tersisa Hari sendirian di halte. Menaiki taksi, Hari amat gelisah, sembari menghubungi Taemo untuk menghentikan kencan butanya. Hari meminta Taemo menemuinya karena Taemo sudah membuat dirinya menyukai Taemo. Menyatakan tekadnya tidak akan peduli dengan pendapat orang lain dan hanya akan memikirkan dirinya juga Taemo. Mendengar kejujuran Hari, Taemo tersenyum sendirian, meminta Hari untuk bergegas pulang karena ia akan menyatakan cinta kembali dan sudah bersiap di depan rumah Hari. Namun dia mengetahui Hari masih dalam perjalanan. Taemo hendak menjemput Hari dan terjebak macet, begitupun dengan Hari. Mereka lalu berjalan dan bertemu di jembatan. Menghentikan langkah Hari, Taemo berujar jika Hari melangkah maju lagi, maka dia tidak akan pernah melepas Hari. Dengan senang gembira, Hari menghampiri Taemo dan berujar dia akan membayar segala kompensasi dengan mengecup Taemo. Sementara itu, Sunghun menggantikan Taemo berkencan dengan Jo. Sunghun meminta maaf kepada Jo memperkenalkan diri sebagai sekretaris Taemo, memberitahunya bahwa Taemo hendak menikahi orang lain. Maka pertemuan ini tidak bisa dilanjutkan dan dia diutus untuk menggantikan karena harus menyampaikan pesan ini. Pagi harinya dihubungi oleh kekasihnya yang tidak bisa tidur karena merindukannya. Hari pun tersipu malu. Taemo lebih lanjut meminta Hari untuk bergegas ke depan karena dia sudah parkir untuk menjemput pujaan hatinya. Sampai di kafe milik temannya, Taemo menyuruh pujaan hatinya agar menunggu karena ia akan menyiapkan menu spesial yang original idenya.
Hari lalu memotret makanan yang telah disajikan kekasihnya dan tak sengaja menyenggol garpu sampai terjatuh. Taimo hendak mengambilkannya untuk pujaan hatinya, dia melihat sepatu Hari dengan warna yang sama namun model berbeda. Memberitahu Haris ketika Hari terkejut dengan kehilapannya. Hari pun salah tingkah membuat Taimo berujar bahwa kelakuan Hari seperti ini jantungnya berdebar dan tak karuan karena terlalu menggemaskan. Hari pun kala itu terdiam memandang kekasihnya. Di ruang kerjanya, Taimo diinformasikan oleh Sunghun bahwa video iklan yang menampilkan Hari begitu sukses disebabkan Hari menyebut bahwa produk GoFood tidak memakai pewarna buatan. Penjualan pun meningkat 20%. Tidak merespon perkara video sukses itu, Taimo malah meminta sepatu wanita kepada Sunghun, mengaku akan dia berikan kepada pacarnya. Sunghun pun menyimpulkan bahwa Taimo telah berpacaran dengan Hari. Di ruangannya ada kurir datang menemui Hari, memberitahunya mengantar paket dari pacar Hari. Membuat rekan-rekan kerja Hari tak menyangka Hari telah memiliki kekasih. Dan mendekatinya membuka paket tersebut yang diketahui mereka adalah sepasang sepatu. Hari lalu beralasan ini mungkin dari Yung Seo, namun mengisenginya memakai identitas pacar, membuat rekan-rekan kerjanya pun bubar. Bertemu dengan Minwoo untuk interview produk ravioli, Hari menyatakan bahwa ia telah berkencan dengan Taemo. Pernyataan itu membuat Minwoo terkaget-kaget. Saat melakukan interview, Taemo menghampiri Hari mengajaknya untuk makan malam. Taemo menjelaskan kepada mereka bahwa Hari menjadi pemain terbaik saat turnamen yang digelar perusahaan, dan salah satu hadiahnya adalah dinner berdua dengannya. Hari yang berjalan menjadi pusat perhatian orang-orang kantor termasuk rekan-rekan kerja satu timnya, karena mereka tahu Hari akan dinner dengan Presidir Taemo. Sementara itu baru tiba di depan unit apartemennya, Sunghun dihampiri oleh Jo yang oleng-abok dan hendak muntah. Sunghun lalu membawa Jo ke kediamannya. Mendengar suara Yong Seo yang memanggilnya, Sunghun keluar menyatakan bahwa di unitnya ada Taemo. Dia meminta Yong Seo agar menunggunya di unit milik Yong Seo. Sampai di kedai langganan Hari, pemilik kedai menanyakan sosok lelaki yang ada di hadapan Hari. Hari memperkenalkan bahwa ia adalah kekasihnya. Mengetahui hal itu, pemilik kedai akan memberinya sundae gratis untuk mereka berdua. Pengunjung lain pun meminta agar diberi sundae gratis. Taemo yang melihat situasi kedai dengan banyaknya permintaan gratis sundae, dia lalu mengumumkan karena diberi sundae gratis oleh pemilik kedai, maka dia akan menraktir makanan yang dipesan oleh pengunjung kedai ini. Hal itu membuat riuh isi kedai karena mereka amat bahagia. Hendak menikmati makanan masakan kekasihnya, Yora meminta Weekend agar Minwoo menemaninya mengunjungi kedua orang tuanya. Namun Minwoo menolak, menurutnya dia belum siap ke jenjang lebih serius. Tiba di kantornya, Taemo keheranan karena Sunghun terlihat ketakutan, yang ternyata ia takut kepada Jo yang terus mengejarnya. Taemo yang baru tahu Jo dijelaskan oleh Jo bahwa ia tertarik dengan Sunghun yang dikenalnya karena kencan buta, menggantikan Taemo waktu itu. Seketika kakek Taemo mendengar hal itu dibuat murka, menurutnya bisa-bisanya cucunya bertingkah nakal seperti itu. Melihat situasi yang tidak kondusif, Jo pun pergi ngibrit. Sementara kakek Taemo masih memurkai cucunya. Di lift, kakeknya masih mempertanyakan wanita yang dikencani oleh Taemo, karena kakeknya tahu setiap malam Taemo selalu menelepon wanita itu. Tidak menjawab apapun, tiba-tiba kakeknya kebelet dan ingin ke toilet. Di ruangan kerjanya, Hyeji sangat kaget dengan fakta salah kirim pesan di ruang obrolan grup oleh Gebin yang menyatakan sayang kepada Eju. Baru menyadari hal itu dan merasa malu, Gebin pergi ngibrit, lari dikejar oleh Eju dan terlihat oleh Hari. Eju masuk ke toilet lelaki. Kala itu Hari memberitahu Eju agar keluar, namun Eju yang keluar toilet mengejar Gebin kekasihnya, malah Hari yang terpeleset menjatuhkan sebelah sepatunya. Dan bergegas bersembunyi karena ada yang masuk ke toilet. Lelaki itu yang tak lain adalah pimpinan Dago. Pimpinan Dago melihat sepatu wanita dan menyuruh wanita itu untuk bergegas keluar karena dia berujar kepada cucunya tidak mungkin memakai toilet ini saat ada wanita menyelinap. Dengan perlahan Hari keluar dari persembunyiannya dan tertangkap basah oleh pimpinan Dago tak menyangka kepada Hari. Di ruangannya Hari menulis surat permintaan maaf atas insiden itu beralasan karena terlalu fokus melihat ponsel dan berjanji ke depannya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Melihat hal itu membuat Hyejin kesal karena Hari terkena sial akibat ulah Eju dan juga Gyebin. Eju lalu berujar akan melaktir makan malam nanti. Sementara itu di ruangan kerja cucunya, pimpinan Dago merasa tidak suka kepada sosok Hari, karena menurutnya Hari adalah biang rusuh. Dia sangat enggan berhubungan dengan wanita seperti itu. Membuat Taemo kala itu menatap tajam kakeknya.
Hendak pergi ke tempat makan sesuai janji Eju menakdir Hari. Mereka melihat Presdir Taemo yang mendengar percakapan mereka mengenai makan malam bersama. Taemo pun ikut bersama mereka makan malam bersama. Membuat seisi meja merasa tegang. Kuat dengan suasana canggung, Yeji meminta izin untuk membuka botol mencampurkan minuman. Taemo pun meminum habis minuman yang dibuat oleh Gebin, membuat suasana pun menjadi lebih akrab. Berada di kafe bersama ibunya menunggu Yongseo, ibu Sunghun meminta izin ke toilet. Saat itu Yongseo datang meminta izin kepada Sunghun mengajak saudaranya yang sedang sedih dan tidak ingin sendirian. Jo seketika histeris dan tak menyangka karena Sunghun lelaki yang dia sukai adalah kekasih sepupunya. Membuat Yongseo pergi karena baru mengetahui fakta ketidakjujuran kekasihnya. Sunghun mengejar Yongseo yang mengungkapkan kekesalannya karena menurut Yongseo seharusnya Sunghun jujur dari awal. Sunghun lalu meminta maaf karena terlambat memberitahu dan Yongseo pun tetap pergi dengan membawa amarah. Hyeji yang mabuk berat dibopong oleh Eju dan juga Gyebin. Mereka lalu pamit pulang. Sementara beralasan berbeda arah, Hari masih stay ditemani oleh Taemo. Namun Hari dikagetkan dengan teriakan pimpinan Dago yang terdengar bengis saat mengetahui dirinya dan Taemo bersama. Menghampiri mereka dan mempertanyakan mengapa hanya berduaan di jam larut malam. Tiba-tiba datang tim Eju yang putar balik ke arah mereka langsung hormat kepada pimpinan Dago. Kecuali Heichi yang masih selalu nonggal mengungkapkan sepertinya Presdir dan Hari akan ronde kedua tanpa mereka. Pimpinan Dago yang kebingungan seketika Gyebin menjelaskan bahwa mereka bersama Presdir selesai makan bersama di kedai depan. Eju pun mengungkapkan bahwa timnya telah bekerja keras akhir-akhir ini sehingga mendapatkan support makan bersama Presdir. Pimpinan Dago yang baik hati di mata karyawannya tidak mempermasalahkan hal itu. Mereka lalu bubar pamit pergi untuk pulang. Mengajak sahabatnya untuk pergi menikmati pangsit, Yongseo lalu melihat Sunghun dan Taemo tengah suit dan masuk ke dalam mobil. Bergegas Yongseo memanggil taksi mengajak Hari untuk pergi bersamanya mengikuti mobil Sunghun dan juga Taemo. Sampai di panti asuhan mereka melihat Taemo dan Sunghun akrab dengan seorang wanita parubaya. Sunghun melihat Yongseo lalu menghampirinya dan memperkenalkan Yongseo kepada ibunya sebagai pacar. Yongseo lalu mengobrol dengan ibu Sunghun meminta maaf kepada ibu Sunghun karena tidak menemuinya saat berada di kafe. Yongseo pun meminta foto Sunghun saat masih kecil karena menurutnya terlihat menggemaskan. Ibu Sunghun menjelaskan bahwa saat SMP Sunghun tinggal bersama Taemo menemani Taemo karena kehilangan orang tuanya yang merupakan donatur panti asuhan ini. Mereka lalu bermain basket bersama anak-anak panti penuh sukacita. Haheho beristirahat, Hari mendapatkan telepon dari Hyejung pengirim barang di kedai milik ibunya. Menyatakan saat ortu Hari pergi ke pemakaman, Hamin mengambil uang dari kas kedai dan bergegas berlari kencang. Terlihat di CCTV kedai memang pernyataan Hyejung benar 100%. Adiknya mengambil uang sembari berlari. Saat itu ibu parubaya datang seorang diri memohon kepada Hari agar dia bisa memesan ayam goreng karena semua kedai tutup di daerah ini. Sementara dia kelaparan sehabis hiking. Taemo pun menyatakan akan membuatkan ayam goreng untuk ibu parubaya itu. Seketika dengan riang ibu parubaya memanggil teman-temannya berjumlah 9 orang untuk makan karena kedai ini sedang buka. Dibantu oleh Yongseo dan Sunghun, pesanan ibu parubaya pun dapat diselesaikan. Setelah ibu parubaya pamit, di luar Taemo minta maaf kepada Yongseo karena telah mengutus Sunghun menggantikan dirinya berkencan dengan Jo. Namun tidak semudah itu. Menurut Yongseo harus ada kompensasi karena kerugian yang dialaminya akibat itu. Tanpa basa-basi, Taemo mentransfer uang dengan nominal yang membuat Yongseo tercengang dan begitu senang. Hendak menikmati makanan, tiba-tiba baju mahal Taemo terkenal minuman yang menyembur. Hari lalu mengajak Taemo untuk ke rumahnya berganti pakaian. Di kedai tiba-tiba ayah Hari datang dan seketika Yongseo memperkenalkan pacarnya. Ayah Hari dan Sunghun lalu mengobrol santai. Yongseo pun lalu berlari ke depan pintu rumah Hari. Dia berteriak bahwa ortu Hari telah pulang. Dan meminta ibu Hari untuk bergegas ke kedai karena akan memperkenalkan pacarnya. Seketika Taemo gulung gusuh bersembunyi. Mengobrol di rumahnya, Hari meminta agar ibu dan ayahnya beristirahat karena terlihat lelah. Namun orang tua Hari menolak karena mereka masih ingin ngobrol dengan pacar Yongseo. Ibu Hari lalu menanyakan perasaan Sunghun menjadi sekretaris Presdir yang terkenal rewel dan juga jahat. Namun Sunghun menjelaskan bahwa itu sangat salah karena atasannya sangat baik dan juga lembut.
Ibu Hari hendak mengambil piring di dapur dibantu oleh Sung Hun, dan ayah Hari yang berada di kamarnya bergegas Taeyong keluar dari persembunyiannya dibantu oleh Hari. Berada di luar, Hari melihat Hamin adiknya bergegas, dia pun mengajak Taeyong untuk bersembunyi. Hamin yang terkagum-kagum akan mobil mentereng yang terparkir, dia pun mengelilingi mobil sembari melihat-lihat desain mobil yang menurutnya keren. Namun dia melihat kakaknya dari jendela mobil, bergegas Hamin memanggil Hari. Hamin menghampiri kakaknya dan memarahi lelaki yang bersama kakaknya. Menurutnya lelaki pengangguran tidak pantas berpacaran dengan kakaknya. Amat memalukan memakai baju miliknya. Hari lalu memberitahu adiknya bahwa lelaki ini adalah presdir di tempatnya bekerja. Taeyong lalu memperkenalkan diri bahwa dia adalah pacar Hari, presdir GoFood. Membuat Hamin bertekuk lutut dan meminta maaf karena sempat lancang terhadap kakak iparnya. Seketika Taeyong memberi Hamin CC untuk digunakan Hamin. Membuat Hamin senang tak ketulungan, tapi Hari menghalau CC itu karena menurutnya nanti adiknya akan manja. Taeyong lalu berujar jika Hamin butuh sesuatu bisa menghubunginya di kantor. Dia pun pamit pergi. Di taman, Hari meminta agar jangan membocorkan pacarnya kepada kedua orang tuanya. Hamin berujar akan melakukan, namun kakaknya jangan melaporkan tindakan bejatnya mengambil uang di kedai. Mereka pun sepakat. Di ruangannya, ayah Yongseo mendapatkan kabar dengan bukti foto-foto anaknya tengah berkasmaran dengan sekretaris Taeyong. Sementara itu, Hari menemui Yora yang tengah abok, meminta Hari agar menjauh dari Minwoo. Hari pun berujar bahwa Yora tengah mabuk, maka dia pun akan pergi. Yora lalu menyatakan mengapa Hari tidak jujur kepada Minwoo. Menurut Hari tidak ada gunanya karena Minwoo sangat mencintai Yora. Bergegas Hari lalu pergi dan terlihat Minwoo yang memperhatikan mereka. Minwoo pun mengejar Hari dan meminta penjelasan. Hari lalu meminta kepada Minwoo agar bersikap biasa dan jangan menyia-nyiakan Yora. Esok hari sedang menaiki lift, Hari menguping pembicaraan karyawan yang mengasihani presdir Taeyong karena fobia hujan akibat melihat kecelakaan mobil orang tuanya di kala hujan. Bertemu dengan kekasihnya, Taeyong meminta Hari untuk memilih makanan yang ia ingin nikmati. Tiba-tiba turun hujan, segera Hari meneduhi pujaan hatinya yang terlihat takut hujan dengan payungnya. Menenangkan Taeyong, Hari lalu mengajak Taeyong naik kereta cepat. Mampir ke toko bunga dan pergi menikmati makanan yang menurut Hari teramat nikmat. Di kediamannya mendapatkan laporan dari Chaerim, kakek Taeyong mengetahui fakta bahwa cucunya berkencan dengan Hari, wanita yang amat dia tidak sukai. Saat hendak pulang, Taeyong menanyakan sejak kapan Hari tahu bahwa dia fobia hujan. Hari meminta maaf karena pura-pura tidak tahu, dia lalu memeluk Taeyong. Berpamitan akan menemui Yongseo, mereka lalu berpisah. Hari lalu bertemu dengan pimpinan Dago yang mempertanyakan tujuan Hari mendekati cucunya. Hari pun menjelaskan duduk pertama awalnya, dia menjadi gemuy, sampai pada akhirnya saling mencintai dengan Taeyong. Merasa dikelabui oleh Hari, pimpinan Dago meminta agar Hari jangan mendekati cucunya lagi. Sementara itu, Taeyong yang mengetahui kakeknya hendak bertemu dengan Hari bergegas ke lokasi yang dituju. Namun Taeyong mengalami kecelakaan. Berada di rumah sakit, pimpinan Dago dan Sung Hun menunggu Taeyong yang masih mendapatkan perawatan. Saat itu Hari datang ke rumah sakit mendapatkan informasi dari Sung Hun tentang kecelakaan yang dialami kekasihnya. Pimpinan Dago memurkai Hari dan menyuruhnya untuk pergi. Saat itu Taeyong keluar dari ruangan perawatan dan meminta agar kakeknya jangan marah-marah. Mengetahui kekasihnya dalam kondisi baik-baik saja, Hari lalu pamit pergi. Saat itu Taeyong mengejarnya, menjelaskan kepada kakeknya bahwa dia benar-benar mengencani Hari dan tidak berpura-pura, menyatakan bahwa Taeyong mencintai Hari. Masih di rumah sakit, kakek Taeyong meminta cucunya agar mengakhiri hubungannya dengan Hari. Taeyong mengiyakan dan memastikan kakeknya tidak akan pernah bertemu dengan cicit yang diidam-idamkannya. Menurut Taeyong, dia tidak bisa mencintai wanita lain selain Hari. Hari yang berlari kembali ke rumah sakit menyatakan permintaan maaf karena dia begitu khawatir dengan kondisi Taeyong saat melihat di luar hujan deras. Pimpinan Dago lalu pergi tanpa berbasa-basi, sedangkan Sung Hun memperbolehkan Hari untuk masuk menemui Taeyong. Taeyong yang narsistik mengira Hari kembali karena merindukannya. Hari lalu menghampiri kekasihnya dan melihat tower Namsan bersama dengan derayan air hujan. Taeyong mengungkapkan terima kasihnya kepada Hari karena telah menyadarkannya bahwa dia harus membebaskan rasa khawatir terhadap hujan. Mengungkapkan kecelakaan orang tuanya di masa lalu akibat dirinya yang meminta orang tuanya untuk tidak pergi karena dia ingin ditemani ke taman bermain. Kala itu orang tuanya tetap pergi dan berjanji akan kembali secepatnya. Namun karena ayahnya mengemudi dengan cepat, pada akhirnya terjadi kecelakaan. Dia pun menyesali semua kala itu.
Hari lalu menyikapi dengan mempertanyakan kemungkinan kecelakaan yang dialami Taemo saat ini adalah karena dirinya. Taemo bergegas menyangkal. Hari pun berujar bahwa semua sudah ditakdirkan sang ilahi. Hari menguatkan Taemo dengan memeluk kekasihnya dan meyakini bahwa orang tua Taemo ingin Taemo bahagia dan membebaskan penyesalan di masa lalu. Melihat Taemo bahagia dibandingkan dengan orang lain. Mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya, Ibu Hari menyangka Hari hendak pergi bekerja dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Merasa bangga karena anaknya bekerja keras untuk mendapatkan pundi-pundi. Hari lalu pergi keluar kembali. Saat itu Yongseo memanggilnya. Dia meminta Hari agar bergegas mengecek video dirinya bersama Minwoo untuk ravioli GoFood. Hari lalu melihat komentar Yora yang menyatakan bahwa dirinya memendam cinta kepada Koki Minwoo selama 7 tahun dan memanfaatkan presdir di perusahaannya untuk mempekerjakan Minwoo dan menjadikannya terkenal. Membuat gempar netizen dengan komentar negatif terhadap Hari. Berita tersebut telah viral sampai pimpinan Dago pun mengetahuinya dan semakin membenci Hari. Di ruangannya, Ejo menginformasikan ke bawahannya bahwa video promosi ravioli telah dihapus dan para petinggi memutuskan untuk menghapus semua proyek yang dipimpin dirinya. Dan akan mengalihkan ke tim lain. Namun masih diberi kepercayaan untuk membimbing tim lain mengerjakan proyek pangsit. Saat beristirahat, Hyeji memikirkan nasib Hari karena gunjingan orang-orang di kantor akibat komentar jahat netizen. Yebin menyarankan agar Hyeji memikirkan nasibnya saja. Hal tersebut terdengar oleh Hari yang menguping dari jauh. Kala itu dua orang duduk di dekat Yebin, Hyeji, dan juga Iju bergosip tentang Hari yang dapat meluluhkan presdir Taemo sampai bisa mendapatkan pemain terbaik kala turnamen dan mendapatkan penghargaan pegawai sukses. Saat tahan dengan ocehan dua orang itu, Yebin menghampiri mereka dan memperingatkan agar mencari informasi yang benar mengenai Hari. Memperkenalkan diri sebagai senior Hari di timnya. Dia pun mengakui dikalahkan oleh Hari karena kemampuannya, bukan karena bisa meluluhkan presdir Taemo. Dua orang itu pun lalu meminta maaf. Kembali kedua rekan kerjanya, Yebin berujar dia tak masalah bila dia yang julid, namun tak tahan bila orang lain berkomentar negatif mengenai anggota keluarga di timnya. Seketika Hari menampakkan batang hidungnya dan menghampiri mereka, memeluknya dengan erat. Di kediamannya, Hari dihubungi oleh Taemo yang menyatakan bahwa kini dia ditemani oleh temannya yang mengenali Hari, yang mirip sekali dengan Hari. Hari lalu menebak kemungkinan teman Taemo sangat cantik. Taemo dengan lempeng menjawab sayangnya dia sangat jelek, karena dia adalah hadiah dari ucapan terima kasih Hari saat pergi menemani konser. Taemo pun mengungkapkan temannya itu adalah boneka kekhawatiran, karena boneka itu selalu diajak bicara mengenai kekhawatirannya. Tiba-tiba Taemo mengajak Hari untuk menikah, namun karena menelpon lewat telepon umum, Taemo merasa sedih, teleponnya terputus. Sampai di ruang rawat inap kembali, sudah ada kakeknya yang menunggunya memintanya untuk pergi ke Amerika. Mengetahui akan dipisahkan dengan Hari, Taemo menolak untuk pergi ke Amerika. Dan mengingatkan kakeknya bahwa dia tidak bisa dipisahkan dengan Hari. Kakeknya tetap meminta Taemo menetap di Amerika selama 2 tahun sampai situasi mereda, mengingatkan Taemo, Hari pegawai biasa. Jangan membuatnya tidak nyaman karena digosipkan oleh pegawai lain. Namun Taemo kekeh menolak karena dia akan menikahi Hari untuk menghapus segala gosip miring tentang Hari. Memohon kepada kakeknya untuk merestuinya. Situasi berbeda dengan Sunghun yang bertemu dengan ayah Yongseo meminta mereka untuk makan malam bersama. Berada di restoran penuh dengan dak-dikduk perasaan Yongseo. Ayahnya yang khawatir dengan putrinya jujur bahwa ia mencari tahu asal-usul lelaki yang dicintai putri semata wayangnya. Mengetahui Sunghun diasuh oleh pimpinan Dago, menanyakan kepada Sunghun apakah siap jika keluar dari perusahaan GoFood. Karena menurutnya jika Sunghun menjadi menantunya, maka dia harus mengelola perusahaan Marin. Merasa kaget karena ayahnya menerima hubungannya dengan Sunghun, ayah Yongseo lalu mengutarakan bahwa dia ingin mencoba memahami anak tunggalnya dan memintanya untuk pulang kembali ke rumah. Yongseo pun berujar akan memikirkannya dulu. Dalam perjalanan pulang, Sunghun melamar Yongseo, membuat Yongseo tersenyum bahagia. Esok hari pimpinan Dago meminta Hari untuk pergi ke pabrik di Daejeon sampai situasi mereda. Namun Hari mempertanyakan posisi yang didapatnya di sana karena setahunya pabrik di Daejeon untuk distribusi barang. Tidak ada posisi untuk peneliti. Pimpinan Dago lalu menyarankan jika Hari tidak mau maka Hari harus mengundurkan diri. Membuat Hari kaget, namun menyatakan dia menolak untuk mengundurkan diri karena betapa kerasnya dia bekerja sejak awal sampai produk yang dihasilkan semua masuk peringkat 5 besar. Dan produk terbarunya masuk ke 3 besar. Selain itu, dia pegawai termuda yang mendapatkan penghargaan sukses besar. Mengutarakan pendapatnya bahwa mengundurkan diri tidak masuk akal. Dan meminta maaf karena dia tidak bisa mengundurkan diri.
Gosip yang viral sampai ke rumah sakit, perawat pun bergosip mengasumsikan pegawai GoFood Hari pasti sudah dipecat karena menduakan presdir perusahaan. Tak sengaja menguping, Tayamo bergegas pergi ke kantor. Namun Hari tidak ada di ruangan kerjanya. Diinfokan rekan kerja Hari bahwa Hari menemui pimpinan Dago dari tadi dan belum kembali. Bergegas ke ruangan kakeknya namun masih tidak menemukan Hari. Kakeknya lalu bertanya mengapa cucunya ke kantor. Tayamo pun bertanya-tanya menanyakan di mana kekasihnya. Mengalihkan pembicaraan, pimpinan Dago menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Direksi meminta Tayamo untuk bertanggung jawab atas kegaduhan gosip ini. Tayamo berujar jika harus bertanggung jawab dengan mengundurkan diri pun akan dia lakukan asalkan kakeknya tidak mengganggu Hari, membuat kakeknya tak habis pikir. Sampai di kedai milik orang tua Hari, Tayamo menanyakan keberadaan Hari, namun menurut ibunya, Hari pergi ke kantor dan belum kembali. Tiba-tiba Hamin menyapa calon kakak iparnya. Tayamo lalu berpamitan kepada orang tua Hari, berjanji akan memperkenalkan diri di waktu yang tepat. Dia pun lalu pergi mengajak Hamin untuk keluar. Meminta meminjam ponsel milik Hamin beralasan karena dia tidak membawa ponselnya. Saat Hamin mengiyakan dan memanggil Tayamo dengan sebutan kakak ipar, ibu Hari datang dan mengomel Tayamo yang masih dia anggap sebagai gebin berusia 40 tahun yang masih bujang. Ibu Hari tidak ridho lillahi ta'ala menjadi kakak ipar Hamin. Tayamo lalu kabur ngibrit. Saat itu Hamin menyatakan bahwa dia bukan gebin melainkan presdir Tayamo. Menurut Hamin, ibunya tidak perlu bekerja keras banting tulang lagi karena mendapatkan menantu konglomerat. Saat malam hari, Hari menyadari ada pesan suara dari Hamin yang ternyata itu adalah suara Tayamo, memintanya untuk menghubunginya kembali karena dia khawatir terhadap Hari. Tayamo lalu mengangkat telepon dari Hari menanyakan lokasi Hari. Bergegas Tayamo pergi menghampiri kekasih hatinya, memeluknya dengan erat. Tayamo meminta jangan pernah menghilang lagi. Hari pun memeluk erat kembali Tayamo. Di kediaman Sunghun, ayah Yongseo menghubungi Sunghun tanpa basa-basi meminta putus dengan putrinya. Yongseo yang mengetahui hal itu tak habis pikir dengan ayahnya. Mengantar Hari ke depan pintu rumahnya, Tayamo yang tak mampu melepas kekasihnya harus berpisah dengan Hari. Tiba-tiba ibu Hari ngamuk datang menghampiri mereka karena Hari tidak pulang semalaman. Berada di dalam kediamannya, Tayamo yang meminta maaf dan menyatakan dia mencintai Hari sejak pandangan pertama. Secara cepat dengan ponselnya, ibu Hari mencari tahu siapa itu Tayamo. Setelah tahu, membuatnya terkejut. Tayamo pun lebih lanjut meminta restu untuk menikahi Hari. Mereka lalu makan bersama dengan makanan seabrek. Ibu Hari meminta maaf karena telah bertindak kasar kepada calon menantunya. Mereka pun makan sembari minum penuh dengan keakraban. Menyendiri-sendirian, ayah Hari disapa oleh Tayamo dan menanyakan kondisinya. Ayah Hari mengungkapkan ketakutannya mendapatkan Tayamo. Hari dibanding-bandingkan karena hanya seorang anak yang memiliki orang tua miskin. Tayamo mengungkapkan akan melindungi Hari semampunya. Berada di kantornya menaiki lift bersama tim pengembangan makanan yang dipimpin oleh Eju. Tayamo yang menerima laporan proyek pangsit dari tim lain meminta agar tim pengembangan yang dipimpin Eju melanjutkan proyek tersebut sampai akhir, sesuai rencana awal. Eju pun berterima kasih atas kepercayaan presdir Tayamo. Di kafe dekat kantornya, Minwoo menemui Hari berpamitan karena ia akan pergi ke Eropa. Dia pun menyampaikan permintaan maaf mantan kekasihnya, yaitu Yora. Hari lalu mengajak Minwoo untuk berteman kembali seperti dulu kala. Yongseo ke kantor ayahnya memberikan surat pengunduran diri. Ayahnya yang tak menyangka karena Yongseo lebih memilih orang lain ketimbang ayahnya sendiri. Yongseo pun menyatakan bahwa ia hanya dianggap salah satu dari harta milik ayahnya, tidak pernah dianggap sebagai seorang anak. Namun Yongseo berterima kasih karena ayahnya telah membesarkannya. Dia pun pamit pergi. Bersama kekasihnya berduaan, Tayamo dihubungi oleh Pak Go yang menyatakan bahwa pimpinan Dago tiba-tiba tekanan darahnya naik dan dibawa ke rumah sakit Kyungsuk. Tayamo pun mengabari Pak Go akan segera bergegas ke sana. Pak Go yang lupa teleponnya dimatikan terdengar jelas oleh Tayamo. Tertawaan kakeknya yang sengaja berakting sakit karena ingin segera cucunya berpisah dari Hari. Saat itu Hari lalu datang menjenguk pimpinan Dago, disambut tidak ramah oleh pimpinan Dago dan menyuruh Hari segera pulang karena dia tidak ingin melihat Hari. Namun dengan sabar Hari tetap membantu pimpinan Dago yang kesulitan untuk berjalan. Bertemu dengan kekasihnya mengutarakan saat ini menjadi pengangguran, Sunghun pun kepo kegiatan apa yang akan dijalani kekasihnya ini. Yongseo berujar dia akan mendirikan perusahaan yang merupakan impiannya selama ini. Mungkin akan memakai uang pesangon dan juga pinjaman bank. Sunghun lalu meminta Yongseo untuk menunggu sebentar. Saat kembali dia memberikan tabungan yang berisi saldo fantastis, membuat Yongseo pun tercengang. Sunghun menyatakan itu adalah simpanan atas hasil saham perusahaan yang didapatnya dari pimpinan Dago. Diminta Yongseo untuk memakainya sebagai modal.
Jelas Yong Seo menolak karena menurutnya tidak fair ada transaksi keuangan fantastis antar kekasih. Sungun berujar dia tidak memberikan cuma-cuma, hanya menjadi investor pertama untuk perusahaan Yong Seo. Namun meminta agar Yong Seo membuat rencana bisnis dulu. Masih menemani pimpinan Dago, Hari memberinya teh herbal. Dari wangi yang diciumnya amat menggugah seleranya, pimpinan Dago menghabiskan minuman teh itu. Lanjut menonton televisi, Hari memuji ikan kurisi yang begitu besar. Menurut pimpinan Dago, di televisi kecil sekali, dia saat muda pernah menangkap ikan kurisi lebih besar. Bahkan dia berujar pernah menangkap ikan hiu 90 kilo beratnya. Hari berekspresi antusias namun tidak percaya. Pimpinan Dago bergegas memberi ponselnya, membuktikan ucapannya. Hari pun percaya dengan ucapan pimpinan Dago. Mereka terlihat akrab. Menyadari bersikap ramah, pimpinan Dago bersikap ketus kembali, lalu memindahkan channel TV. Hari saat itu menyanyi berirama dengan penyanyi yang ada di televisi. Seketika dia meminta maaf kepada pimpinan Dago karena terbiasa melakukannya saat berada di rumah bersama orang tuanya. Pimpinan Dago berujar dia tidak peduli apapun yang dilakukan oleh Hari. Namun saat Hari menyanyi kembali, pimpinan Dago tidak bisa menghentikan gerakan tangan dan juga kakinya yang bergoyang. Menemui Taemo, Hari berujar dia belum bisa meluluhkan kakek Taemo. Taemo meminta agar Hari melakukan pendekatan terhadap kakeknya pelan-pelan saja. Saat itu dokter menghampiri Taemo dan menginformasikan hasil diagnosa pimpinan Dago. Esok harinya Sungun meminta agar pimpinan Dago menunggu sehari lagi untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pimpinan Dago yang tak paham langsung ke ruangan dokter. Namun dia menguping Taemo berbicara dengan dokter mengenai operasi dan pengobatan membuatnya bertanya-tanya. Dia diinformasikan dokter bahwa bagian pembuluh darah pimpinan Dago rusak sehingga sulit untuk melakukan operasi dan belum ada obatnya di Korea. Menemui Hari, Taemo menyampaikan kakeknya ingin melakukan pengobatan di Amerika. Taemo memastikan akan kembali sembari memeluk Hari. 1 tahun berlalu, Hari video call dengan Taemo, namun Taemo terlihat sibuk. Dia pun berjanji akan menghubungi Hari kembali karena harus mengangkat telepon. Pagi harinya Hari dibangunkan adiknya mengenai berita kedekatan presiden Taemo dengan Sukbek. Membawa kemarahannya, Hari hendak ke Amerika dengan taksi. Namun membuatnya kaget karena Taemo datang tanpa memberinya kabar. Hari pun langsung meminta Taemo untuk memeluknya. Berjalan di taman, Taemo melamar Hari, mengajaknya untuk menikah. Taemo berujar tidak ingin berpisah lagi dengan Hari. Membuat Hari pun senang tak terhingga. Kebersamaan mereka menjadi akhir dari drama bisnis proposal. Satu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lainnya. Mungkin dengan kebohongan yang akan terlihat baik-baik saja, namun tanpa disadari sudah membohongi diri mereka sendiri. Terima kasih untuk yang sudah menonton drama ini. Jangan lupa subscribe. Cece pamit dulu. Bye.